Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Benar-benar, dia dengan dingin menatapnya. Dilihat dari ekspresinya, dia sepertinya tidak percaya. Ya, aku, Li Qiye dengan tenang berkata, saya harus mengakhiri segalanya sebelum perang besar. Saya pergi ke kuburan mayat untuk mencari Anda untuk memberitahu Anda tentang masalah Chu Yuntian saat itu. Saya tahu bahwa Anda akan memiliki dorongan untuk meninggalkan kuburan hidup-hidup setelah mengetahui kebenarannya. Sang putri merengut dan dengan dingin menjawab, sepertinya semuanya sesuai rencanamu. Tapi kamu masih datang ke kapal feri. Li Qiye menatapnya, setelah mengetahui Chu Yuntian, kamu mencoba yang terbaik untuk meninggalkan kuburan. Saya ingin menyelesaikan masalah kita di generasi ini, jadi di sungai dunia bawah, saya meninggalkan satu perahu untuk Anda. Bukankah kamu masih hidup dan sehat setelah pergi? Dia hanya memandang dengan tenang, seolah dia belum tenang dengan kata-katanya. Atau mungkin, Li Qiye belum menjanjikannya. Apakah kamu yakin kamu tidak datang ke sini untuk mencari sungai perak ini? Sang putri berbicara dengan dingin sambil merawat. Jika kamu masih berpikir begitu, yang bisa aku katakan hanyalah maaf, kamu tidak mengerti aku sama sekali. Di matamu, aku hanyalah orang asing, pembohong yang hina. Dia dengan datar berkata, jika konservasi semuanya hanyalah rencanaku untuk mendapatkan sungai perak, biarlah. Kesalahannya adalah milikku saat itu, aku akan membayarmu kembali. Dia kehilangan minat dan berbalik untuk pergi. Berhenti di sana, sang putri berteriak setelah melihatnya ingin pergi. Namun, Li Qiye mengabaikannya dan melanjutkan. Chu Yuntian, berhenti, kamu tidak bisa melupakan semua yang kamu katakan di surat-surat itu. Dia berteriak keras, apa yang kamu janjikan padaku? Jangan bilang kamu sudah lupa. Kamu bilang kamu akan melindungiku selamanya, di mana janji ini sekarang? Li Qiye berhenti dan berbalik untuk menatap perlahan sebelum berbicara dengan nada meremehkan, aku memang berjanji, tapi sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menandingimu sekarang. Kamu tidak membutuhkan perlindunganku lagi. Sang putri dengan dingin menjawab, di antara kita belum berakhir. Jangan mengira hanya karena kamu memilih perahu dunia bawah untukku, masalah kita sudah terselesaikan. Li Qiye dengan tenang menjawab setelah jeda singkat, saya tahu bahwa saya berbohong kepada Anda dan membuat Anda menyia-nyiakan seluruh hidup Anda. Semua ini dimulai karena aku. Kamu berpikir enteng. Sang putri menjawab, tahukah kamu apa yang telah aku alami? Untuk menemukan kebenaran, saya menjelajahi 9 dunia dalam bayang-bayang Ming kuno dan melawan mereka dan orang lain. Saya hanya menginginkan jawaban, tempat peristirahatan Chu Yuntian. Untuk ini, saya tidak peduli untuk memusuhi siapapun. Petik 2. Aku tahu. Li Qiye dengan datar berkata, jadi, aku menepati janjiku. Tanpa ada orang yang menghendaki secara diam-diam, apakah kamu bisa lolos tanpa cedera dari Kaisar Abadi Tiantu? Itu kamu. Mata sang putri membuka sambil menatap Li Qiye. Tidak masalah siapa orangnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menepati janji saya. Li Qiye dengan tenang berbicara, jika Anda masih berpikir bahwa ini semua adalah bagian dari rencana saya untuk mendapatkan sungai perak ini, maka yang bisa saya katakan hanyalah saya sangat kecewa. Dia menatap lurus ke arahnya dan berkata, ya, saya pembohong yang menipu Anda. Namun, jika kamu mengatakan bahwa aku membuat rencana yang mengharuskan menyakitimu untuk mendapatkan sungai perak ini, maka kata-katamu benar-benar menghina kecerdasanku. Kamu selalu pembohong. Sang putri merengut, tapi kali ini, tindakannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Itu tidak sedingin dan seagresif sebelumnya. Tanpa ragu, dia merasa dia tidak bisa menyalakannya lebih lama lagi karena kurangnya logika. Ya, aku hanya pembohong dalam pikiranmu. Li Qiye menghela nafas dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Sang putri menarik napas dalam-dalam. Dia mendongak dan menatap dengan ekspresi dingin sekali lagi, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Itu tidak sulit. Li Qiye dengan datar mengungkapkan, setelah kerajaan benua tengah Anda dihancurkan, para tetua-tua melarikan diri dan masuk agama Buddha. Saya tahu nenek moyang Anda sudah memiliki jalan keluar.
Nenek moyangmu tidak membawa sungai perak ini ke dalam dinasti dan malah meninggalkannya di sini sejak awal. Li Qiye menatap mata dingin sang putri secara langsung, jika aku benar-benar menginginkan sungai ini, aku tidak perlu menunggu sampai hari ini. Dulu di era Ming kuno, item ini memang merupakan kartu yang sangat bagus, tetapi bahkan tanpanya, saya masih bisa menghancurkan Ming kuno. Dan saya selalu menepati kata-kata saya. Kali ini, sang putri tidak ingin bertatapan dengannya. Dengan sikapnya yang masih sedingin es, dia mengarahkannya ke bawah tanpa berkata apa-apa. Li Qiye akhirnya mengeluarkan cermin abadi Yin Yang dan meletakkannya di tanah. Saya senang Anda dapat memperpanjang hidup Anda dan menjadi ada. Karena kamu sudah sampai sejauh ini, harta ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sang putri dengan dingin berkata, menurutmu ini akan berakhir seperti ini pembayaranmu. Li Qiye dengan lembut menenangkan, tidak. Ini hanya untuk menunjukkan ketulusanku. Katakan saja dan aku akan menebusnya. Apa yang akan kamu lakukan sebagai kompensasinya? Sang putri bertanya dengan sedingin es. Dia terdiam sejenak. Dia tahu benar bahwa sang putri tidak menginginkan harta apapun. Pada akhirnya, dia dengan dingin berbicara, di antara kita belum berakhir. Dia melihat sikapnya yang tanpa emosi dan mengangguk, baiklah, jika kamu ingin membalas dendam, aku tidak akan bersembunyi. Saya yakin Anda akan segera meninggalkan tempat ini. Saya akan menunggu Anda di dataran tinggi pemakaman Buddha. Sang putri hanya merengut. Siapa yang tahu apakah dia sedang merasakan kebencian atau hal lain. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Dia tidak melangkah terlalu jauh sebelum dia berbalik dan menatapnya dengan ekspresi tegas, namaku Li Qiye, bukan Chu Yuntian. Tentu saja, jika Anda ingin membalas dendam pada Chu Yuntian, maka Chu Yuntian akan tetap menunggu Anda. Dengan itu, dia akhirnya pergi. Sang putri memperhatikan bayangannya yang pergi dan terdiam untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, dia memberi isyarat dan cermin itu jatuh ke tangannya. Dia menghela nafas saat Li Qiye pergi dan bergumam pelan, takdir. Setelah meninggalkan kuil, Wo Longxuan kembali menempel pada Li Qiye seolah-olah dia adalah ekornya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya, kamu masih menjadi tiran di seluruh wilayah, mengapa kamu mengikuti di belakangku? Pada titik ini, Wo Longxuan cukup tenang, seolah-olah dia meniru sikap Li Qiye, jalan besar itu panjang dan semua jenis orang berjalan di sisi yang berbeda. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku mengikutimu? Li Qiye menatapnya dengan satu mata dan mengancam, nak, apakah menurutmu aku tidak akan melemparkanmu ke dalam sarang kejahatan yang mengerikan yang bahkan kamu tidak akan pernah bisa keluar darinya? Lakukan, kalau begitu masukkan aku. Wo Longxuan dengan cerdik mengambil posisi dengan kedua tangan di pinggang tipisnya sambil melengkungkan payudaranya yang menjulang tinggi. Li Qiye melihat ini dan terlalu malas untuk membalas. Dia berbalik dan terus berjalan. Wo Longxuan buru-buru mengejar dan berjalan bersamanya, ada apa? Harimu tidak menyenangkan. Siapa wanita itu tadi? Teman atau pacar Dao Anda? Kalian bertengkar. Jiwa gosip dari Master Sekte Tebing Naga sedang membara saat ini. Dia sangat ingin tahu seperti anak kecil, selalu bertanya. Li Qiye mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya sambil tidak menyerah dan mengikutinya selangkah demi selangkah. Oke, kita tidak akan membicarakan hal itu, bagaimana kalau kita ganti topik pembicaraan? Wo Longxuan berkata, ceritakan sedikit tentang Anda. Kamu berasal dari sekte apa? Kenapa aku belum pernah mendengar nama Chu Yuntian sebelumnya? Li Qiye menatapnya dan berkata, nak, apa yang ingin kamu ketahui? Dia menutup kepalanya. Penampilannya sebenarnya lucu, tidak lagi menyerupai seorang jenius yang tak terjangkau atau tiran berkekuatan tinggi di suatu wilayah. Dia tersenyum, saya ingin tahu latar belakang Anda. Jika bukan karena wajahnya yang disembunyikan, seseorang pasti bisa melihat senyum indahnya yang seperti bunga. Tidak memberitahu, Li Qiye dengan acuh menjawab dan melanjutkan perjalanannya. Suasana hatinya sangat baik. Dia meniru sikapnya dan dengan santai berkata, lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang penghuni di dalam? Kalau begitu, kamu ingin tahu tentang garis keturunan mistikmu. Li Qiye menatapnya lagi dengan sikap tidak ramah. Itu benar. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali, seperti yang Anda katakan, tebing kami hanya mengetahui sedikit tentang garis keturunan kuno, jadi mohon pencerahannya. Itu tidak mungkin. Li Qiye dengan santai berbicara,
tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Apa yang kamu inginkan? Dia tidak bertele-tele dan langsung pada intinya. Li Qiye menatapnya dan menjawab, sejujurnya, tebingmu tidak memiliki banyak benda yang bisa menggodaku, meskipun merupakan garis keturunan kuno yang terdiri dari penghuni laut kuno. Nenek moyangmu memang membawa beberapa barang bagus, tapi sayang sekali hampir semuanya hilang. Sedikit yang tersisa dari sumber daya Anda mungkin dapat bertransaksi, tetapi saya belum tentu tertarik pada sumber daya tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan marah. Tebing Naga Tidur adalah sekte kuno dan besar di Laut Besar Utara yang memiliki sumber daya dan kekuatan luar biasa. Namun, Li Qiye membuatnya terdengar seolah-olah itu tidak bernilai satu koin pun. Namun, Li Qiye menunjukkan seringai yang jarang terjadi sambil menatapnya dan berkata dengan santai, jika kamu menjadi penghangat tempat tidurku, aku bisa berpikir untuk mengajarimu sedikit. Kurangi melamun. Dia memelototinya dan berbicara dengan sangat tidak puas. Li Qiye mengangkat bahu, ini berarti kamu menyerah pada kesempatan yang luar biasa. Dia berjalan lebih cepat setelah mengatakan itu. Wo Longxuan tidak punya niat untuk menyerah. Dia buru-buru mengikuti dan bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Li Qiye tidak menjawab dan melanjutkan. Dia tidak keberatan dan terus mengikuti pria itu sambil memasang ekspresi percaya diri, seolah-olah dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya, Li Qiye tiba di depan sebuah kuil besar dan berhenti untuk melihatnya. Ada banyak jamaah di depan kuil. Ada pula yang bersujud di tanah, ada pula yang masuk agama Buddha, dan ada pula yang berlutut dan bersujud 9 kali untuk memberikan penghormatan. Sekelompok orang di dalam sedang mempersembahkan dupa. Yang lebih saleh berlutut dalam waktu yang sangat lama dengan tujuan untuk melihat seorang biksu tinggi. Tidak ada kekurangan petani di antara mereka. Secara umum, para petani tidak memuja agama Buddha, tetapi keadaannya berbeda di dataran tinggi. Para musuh yang lebih lemah akan terpengaruh oleh area tersebut dan menjadi konyol setelah tinggal di sini dalam waktu yang lama. Mereka dipengaruhi oleh kedekatan Buddha di udara dan perlahan-lahan akan menyerahkan segalanya untuk berpindah agama ke agama Buddha. Di tempat ini, pilihan terbaik mereka untuk pindah agama adalah kuil Nalada atau 14 simpanan besar, 18 kuil di bawah Nalada. Belum lagi Nalada, bahkan 18 candi lainnya pun sangat sulit untuk dimasuki. Bahkan jika seseorang adalah seorang jenius yang tiada taranya atau seorang God King yang kuat, mereka masih akan menganggap upaya ini menantang. Tanpa pencapaian tertentu dalam dao agama Buddha, kuil akan menolak mereka masuk. Namun, jika hal ini tidak mungkin dilakukan, maka ada banyak pilihan lain di dataran tinggi tersebut karena banyaknya jumlah kuil. Oleh karena itu, banyak yang memilih untuk berlatih di kuil lain sebelum mencoba menggabungkan dengan 18 kuil agar mereka menunjukkan peningkatan. Apa yang kita lakukan? Wo Longxuan bertanya setelah melihat Li Qiye memasuki kuil ini. Debat kitab suci. Li Qiye tertawa ketika aura Budanya memenuhi udara. Seluruh tubuhnya segera berubah, tampak seolah-olah dia telah menjadi biksu menjadi ulung. Setelah itu, Li Qiye melakukan perjalanan ke banyak kuil. Dia memilih yang terkenal dan tidak bernama di dataran tinggi. Setelah masuk, dia berdebat dengan para biksu di kuil tersebut. Namun, alih-alih menyebutnya sebagai menyiarkan, hal itu lebih mendekati penyampaian khotbah. Setiap kali dia mendengarkan khotbah Buddha atau berdebat, dia sering menanyakan pertanyaan sulit yang tidak dapat dijawab oleh biksu lain. Dapat dikatakan bahwa dia secara meyakinkan mengalahkan mereka hanya dengan satu kalimat. Mereka dengan jujur mengakui kekalahannya dan menerima keunggulannya dalam aspek ini. Wo Longxuan, yang mengikutinya sepanjang waktu, cukup mengejutkan. Bukan hanya karena dia hanya membutuhkan satu kata atau satu kalimat untuk mengalahkan lawannya. Bagian yang lebih menakutkan adalah semua kata-kata dan tindakannya selaras dengan hukum Buddha yang sempurna. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia adalah Buddha. Kata-katanya adalah kata-kata Buddha. Ini merupakan tontonan yang sangat mengerikan. Satu kata untuk menjadi undang-undang ini di luar imajinasi. Ada legenda tentang biksu suci yang berubah menjadi arahat dan bodhisattva setelah mereka mencapai tingkat tertinggi. Kelompok ini juga mampu memberitakan hukum dengan perkataan mereka. Namun, di matanya, kemungkinan besar Li Qiye berada jauh di atas para arahat dan bodhisattva ini.
Tindakannya sedikit membingungkannya. Mungkinkah Chu Yuntian di depannya adalah seorang biksu sejati? Mungkin dia benar-benar ingin memperoleh pencerahan dalam Dao Buddhis. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak terjadi. Setelah Li Qiye melanjutkan kunjungannya ke kuil-kuil ini, kebingungannya berubah menjadi keheranan. Seluruh perjalanan ini juga merupakan cobaan besar baginya karena afinitas Buddha Li Qiye menjadi semakin kuat. Itu berdampak besar pada yayasan Dao-nya. Meskipun dia tidak sengaja melakukan hal itu, kedekatannya membuat dia merasakan kekuatan pengobatan yang besar meskipun dia berusaha menahannya. Dia tidak punya pilihan selain melindungi yayasan Dao-nya dengan sangat hati-hati. Jika tidak, kedekatan Buddhis ini akan menyusup ke dalam hatinya seperti raksa udara, mencapai setiap sudut dan celah. Ini membuatnya semakin bertekad untuk tetap berada di sisinya. Di matanya, Li Qiye adalah ujian yang sangat besar. Dia adalah batu yang mengasah, afinitas Buddhisnya yang kuat dapat mengingat fondasi Dao-nya. Sebagai ahli kontemporer dan jenius yang sangat berbakat, Wo Longsue mampu melindungi yayasan Dao-nya. Namun, hal ini belum tentu terjadi pada orang lain. Dalam beberapa hari terakhir, perjalanan Li Qiye ke kuil-kuil besar telah membuat kedekatannya dengan Buddha mempengaruhi banyak orang yang menganutnya, terutama manusia dan pengontrol yang ingin berpindah agama ke agama Buddha. Di bawah pengaruh ini, mereka menjadi pengikutnya dan mengikuti kemanapun dia pergi. Apalagi ketika Li Qiye tidak berkhotbah kepada mereka atau mewariskan ajaran Dharma apapun, mereka masih menyebarkan karena auranya. Jumlah pengikutnya terus meningkat. Buddhisme ini terlalu menakutkan. Wo Longxuan terkejut dengan ini. Bahkan sebelum ada khotbah apapun, Li Qiye sudah bisa mendapatkan begitu banyak pengikut. Jenis kekuatan ini hanya bisa diartikan sebagai kekuatan iblis. Jika bukan ini masalahnya, menurut Anda bagaimana dataran tinggi pemakaman Buddha terbentuk? Li Qiye terkekeh, agama Buddha memiliki kekuatan yang luas jangkauannya. Inilah perbedaan antara Buddhisme dan Taoisme. Wo Longxuan berpikir sejenak. Ajaran Buddha bukanlah pemecah. Namun, setelah mencapai tingkat tertentu, terutama yang mirip dengan Li Qiye, kata umat Buddha akan berubah menjadi hukum. Ini jauh lebih mengerikan daripada apa yang bisa dilakukan oleh para ahli, bahkan mereka yang berada di level Virtuous Paragon. Saat mereka melanjutkan perjalanan, lebih banyak lagi pakar dan bahkan teladan yang hadir. Beberapa dari mereka berasal dari garis keturunan-keturunan yang terkenal. Tentu saja, kelompok seperti ini tidak datang untuk menyembah agama Buddha. Namun kehadiran mereka membuat dataran tinggi makmur ini semakin semarak. Kedatangan pemain-pemain besar ini menyebabkan banyak spekulasi menjadi pembohong. Para penggarap dari sekte yang lebih kecil tidak tahu mengapa mereka ada di sini. Saya mendengar kerajaan Buddha akan segera dibuka. Beberapa God King ingin pergi berziarah. Rumor ini menyebar ke seluruh dataran tinggi. Seekor burung kecil berkata kepada orang banyak, ini bukanlah pembukaan sebuah kerajaan Buddha, ini adalah seseorang yang sedang naik daun, seorang biksu suci yang agung. Selama dia naik, kerajaan Buddha akan terbuka secara alami. Bagi banyak orang yang kenal, bahkan para Virtuous Paragon yang tak tersentuh, bisa menyaksikan kenaikan dengan mata kepala mereka sendiri adalah sebuah kekayaan besar. Ada banyak manfaat lain yang didapat dari menonton acara ini juga. Kenaikan. Banyak berkelahi yang ingin masuk agama Buddha merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Salah satu dari mereka berbicara, rumor mengatakan bahwa ketika seorang biksu suci naik, mereka akan membuang segalanya. Pada saat itu, seseorang yang memperoleh ajaran dan warisan dari biksu suci pasti dapat mencapai pencerahan dalam agama Buddha. Banyak spekulasi yang tersebar di seluruh dataran tinggi. Peningkatan tersebut membuat semakin banyak petani yang berdatangan ke daerah ini karena mereka semua menginginkan warisan legendaris. Mayoritas generasi muda mencapai dataran tinggi dalam beberapa hari ini. Yang paling cemerlang di antara mereka adalah Raja Fana Pilar Permata dengan julukan fanatik perang, Dewa Jikong Wudi, dan Zansi dari Gurun Barat. Mortal King menjadi pusat perhatian terbesar dengan momentum yang tak terbendung pada saat ini. Dia sekali lagi mengalahkan Wo Longxuan, menjadikannya semakin terkenal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia sudah berada di atas Jikong Wudi atau setidaknya setingkat di bawahnya. Faktanya, semakin banyak orang yang berbondong-bondong datang ke dataran tinggi tersebut selain kelompok ini. Di antara mereka ada orang-orang jenius lainnya.
Bai Jianzhen adalah salah satunya. Dia datang tanpa kemeriahan atau kemegahan yang mendominasi. Hanya dia dan pedang di pelukannya. Energi pedang tidak melonjak dan sikapnya tidak dingin dan mematikan. Dia telah banyak berubah dibandingkan masa lalu. Dia telah kembali ke asal. Seperti namanya, dia berjalan dengan tenang dan natural sebagai seseorang yang menyatu dengan dunia dan segudang hukum. Bai Jianzhen ada di sini. Seseorang setelah melihatnya memasuki dataran tinggi. Hal ini menimbulkan kehebohan. Pengguna pedang kontemporer terhebat, bahkan virtues paragon dari generasi sebelumnya harus mengakui hal ini. Seseorang berspekulasi setelah melihatnya, mengapa dia ada di sini. Saya pikir bahkan biksu suci warisan tidak cukup untuk datang ke sini dari gurun barat. Mungkin karena Zanzi, seorang yang bersahabat dari wilayah barat menambahkan, perseteruannya dengan Zanzi belum berakhir. Dia kalah darinya kali terakhir, jadi mungkin dia ingin menantangnya lagi. Itu mungkin benar. Yang lain berbicara, mereka berdiskusi 2 kali. Zanzi kalah pertama kali dan menang kedua. Tapi sekarang, dao pedangnya tidak terpecahkan, jadi dia pasti akan menantangnya lagi. Jika itu terjadi, maka dia mungkin akan menang. Seorang jagoan besar merangkum, dao pedang telah mencapai penyelesaian yang sempurna dan dapat diartikan sebagai tak terkalahkan. Bahkan Raja Fana tidak berani menantangnya. Siapa bilang Dewa Perang tidak berani menantang Bai Jianzhen? Kata-katanya membuat para pendukung Mortal King tidak senang. Raja saat ini mempunyai banyak pengikut dan pengagum. Bahkan ada yang mengatakan rombongannya bahkan lebih besar dibandingkan Jikong Wudi. Alasannya sangat sederhana perbedaan antara keduanya. Jikong Wudi adalah seorang jenius tertinggi yang berasal dari Space Trample Mountain. Karena bakat 3 orang suci yang dimilikinya, ia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Ini memberikan keuntungan terbesar. Di mata banyak orang, dia adalah keturunan kaisar abadi, yang lahir dengan sendok emas di mulutnya. Dia tidak berada di dunia yang sama dengan ketakutan biasa. Mortal King berbeda karena dia berasal dari sekolah suci pilar permata. Meskipun sekolah adalah kekuatan yang besar, sekolah itu jauh lebih kecil dibandingkan garis keturunan kekuasaan. Bakat raja di masa mudanya juga jauh lebih lemah dibandingkan Jikong Wudi. Dengan latar belakang biasa dan bakat biasa, raja memenangkan beberapa dan kalah beberapa hingga akhirnya menjadi terkenal di seluruh dunia. Saat ini, dia berada di level yang sama dengan kelompok Jikong Wudi, Mei Suyao, dan Kaisar Surgawi Lin yang tak tertandingi. Di mata banyak orang, raja berasal dari keluarga sederhana dan sangat mirip dengan mereka. Mungkin suatu hari nanti, melalui usaha keras, mereka akan mampu mencapai level dan popularitasnya juga. Hal inilah yang menyebabkan ia mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Dalam benak mereka, Raja Fana adalah dewa perang yang pasti akan menjadi kaisar abadi di masa depan. Jadi sekarang, ketika seseorang menyatakan bahwa dia tidak berani menantang Bai Jianzhen, hal ini tentu saja membuat para pendukungnya tidak senang dan membuat mereka segera membelanya. Tidak semua orang menganggap Raja Mortal itu menyenangkan. Terlebih lagi, Bai Jianzhen sangat brilian saat ini sebagai pengguna pedang nomor 1. Terlebih lagi, dia juga cukup cantik. Semua ini membuatnya memiliki banyak penggemar. Dewa Perang, itu hanya gelar yang diproklamirkan sendiri, tidak apa-apa jika kamu menemukan fanatik perang. Seorang penggemar Bai Jianzhen segera mencibir, Raja Fana mungkin memiliki catatan pertarungan yang bagus, tapi ia dibangun di atas banyak kekalahan. Jika dia terbunuh dalam salah satu pertempuran itu, dia tidak akan mencapai pencapaian yang sama hari ini. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena dukungannya. Dan, seorang pendukung Mortal King membalas, Bai Jianzhen mungkin kuat, tapi dia masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan Dewa Perang. Rekor mereka adalah 2-1 untuk mendukung Dewa Perang saat ini. Ini menunjukkan keunggulan Dewa Perang. Raja Fana telah bertarung melawan Bai Jianzhen 3 kali. Dia adalah penantang untuk 2 pertarungan pertama dan memenangkan keduanya. Pengagum Bai Jianzhen tersenyum sinis, jadi sekarang. Ya, Dewi Pedang Bai kalah 2 kali sebelumnya, tapi jangan lupa bahwa pada duel ketiga, dao hakikat mencapai batas dan menghancurkan Dewa Perangmu hingga dia harus mengerahkan seluruh kekuatan hanya untuk melarikan diri seperti bayi yang menghisap payudara ibu. Dia dikejar begitu keras hingga dia hampir harus gantung diri dan bunuh diri karena takut. Petik 2.
Jika seseorang tidak datang untuk menyelamatkannya, apakah yang disebut Dewa Perang itu masih hidup? Hehehe, dia akan menjadi tumpukan tulang, hanya jiwa lain yang mati di bawah pedang Dewi Pedang Bai. Hal ini membuat pengagum raja menjadi jelek. Setelah kalah 2 kali dari Mortal King, Bai Jianzhen menantangnya dengan keahlian tenaga. Di bawah amarahnya, dia mampu menggunakan batas kendonya. Itu hanyalah tampilan dari dewa yang mengamuk. Apalagi Mortal King yang berpengalaman pun tidak bisa menandinginya. Duel itu adalah kekalahan paling menyedihkan yang dialami Mortal King. Dia memenuhi luka-luka setelah dikalahkan sepenuhnya oleh Bai Jianzhen. Dia berlari bermil-mil sementara dia mengejar tepat di belakang dan menembaknya di sudut. Akhirnya, seseorang berhasil menyelamatkan raja secara diam-diam. Tidak ada yang berani meremehkan Bai Jianzhen setelah pertempuran ini. Mereka bahkan menyebut sebagai pengguna pedang nomor 1. Seseorang melihatnya membawa pedang dan berspekulasi, saya ingin tahu apakah Dewi Pedang Bai akan menantang Zansi di dataran tinggi kali ini. Zansi, seorang jenius yang tiada taranya, berasal dari gunung ilahi yang mengamuk di Desolate Wasteland bagian barat. Bai Jianzhen, sebaliknya, berasal dari tanah suci Dewa Pedang di wilayah yang sama. Seperti kata pepatah, gunung tidak memiliki ruang untuk 2 ekor harimau. Zansi pernah menantang Bai Jianzhen sebelumnya. Dia kalah pertama kali dan menang kedua. Namun, pedang Dao Bai Jianzhen sekarang tidak dapat disentuh. Pedang tertinggi Dao-nya adalah sumber ketakutan bagi siapa saja. Oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa dia akan menantang Zansi untuk menghilangkan rasa malu atas kekalahannya di masa lalu. Sebuah berita besar dari generasi terakhir menyatakan, Zansi akan pergi ke kuil 4 Buddha. Saya dengar dia ingin menantang hukum Buddha di sana dan menggunakan landasan Dao-nya untuk menahan kekuatan pertobatannya. Sangat kuat, berani menentang hukum Buddha di kuil itu. Saya khawatir bahkan Jikong Wudi pun tidak akan berani melakukannya. Berita seperti itu mengejutkan banyak orang. Zansi berbeda, dia berada di jalur yang berbeda dari Jikong Wudi. Tokoh besar lainnya dari wilayah barat yang mengetahui tentang Zansi berbicara. Dia menganalisis permasalahan, Zansi mengikuti jejak Kaisar Abadi Buzan. 1 langkah, 1 pertempuran, dia meluangkan waktu di setiap langkah sambil membangun fondasi Dao yang kokoh dan hati Dao yang kokoh. Dia tidak bercita-cita menjadi yang terkuat di generasi yang sama, melainkan menjadi orang terakhir yang bertahan, perlahan-lahan menjadi tak terkalahkan di setiap pertarungan. Di antara generasi muda saat ini, Zansi mungkin adalah salah satu yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah. Namun, sehubungan dengan ketekunan dalam pertempuran berdarah, Zansi akan menjadi pemenang utama. Ketahanan Zansi, Dao Pedang Bai Jianzhen, sifat tertinggi Jikong Wudi, kecintaan Raja Fana Pilar Permata pada perang, dan bakat luar biasa Kaisar Surgawi. Lin, seorang pemuda berbakat dengan status tinggi tanpa daya berbicara, untuk berada di dalam generasi yang sama dengan mereka benar-benar sebuah tragedi. Ini adalah masa di mana bakat-bakat jahat dapat ditemukan di mana-mana, orang-orang jenius biasa jumlahnya sama dengan anjing dan tidak layak untuk disebutkan. Jangan lupakan Master Istana Bulu Es. Seorang tetangga dari 100 kota menyela. Bing Yuxia juga ikut. Orang lain terkejut, dia adalah seseorang yang tidak takut main-main dengan siapapun. Benar, kultivator timur itu mengangkat dagunya dan berkata, lihat ke sana, itu dia yang datang. Mendengar itu, banyak orang yang berbalik. Mereka melihat kereta dewa mendekat perlahan. Ada seorang pria muda cantik duduk di atasnya, tidak, itu adalah wanita terbaik yang berpenampilan seperti pria. Siapa lagi selain Bing Yuxia? Dia dikelilingi oleh wanita cantik saat ini. 1 dalam pelukannya dan beberapa lagi menawan duduk di bawahnya. Menyaksikan Bing Yuxia dipuja oleh begitu banyak wanita cantik di keretanya membuat beberapa orang iri dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Dia telah menjadi penguasa istana Ichi Feather, tapi dia masih belum terkendali. Sudah diketahui secara umum bahwa dia menyukai jenis kelamin yang lebih adil, itu bukan rahasia sama sekali. Istana Tuan Bing, sudah lama tidak bertemu. Ketika Bing Yuxia tiba, aura yang sangat murni juga muncul, menandakan munculnya karakter yang keren dan elegan. Dia sepertinya berasal dari dunia yang berbeda. Karakteristiknya yang paling menonjol adalah udara cerdas yang mengelilinginya, membuatnya tampak lebih seperti seorang sarjana daripada seorang yang cerdas.
Seseorang mengenalinya dan berseru, Kaisar Surgawi Lin juga ada di sini. Orang yang disertai dengan energi murni ini adalah seorang jenius paling terkenal di wilayah selatan, yang disebut sebagai orang nomor satu di bumi tandus, Kaisar Langit Lin. Jadi, kamu adalah pria Lin itu. Bing Yuxia hanya meliriknya sekilas, fokusnya masih pada wanita cantik di sebelahnya. Dia dengan santai berbicara, kamu sudah memiliki nama baik, namun kamu masih mengaku sebagai Kaisar Surgawi. Itu bukan pertanda baik. Kesombongan Bing Yuxia terkenal. Dia bertindak seperti ini tidak peduli dengan siapa dia berbicara. Istana Tuan Bing sedang mempermainkanku. Kaisar Langit Lin tidak menjadi marah. Dia dengan gagah tertawa menanggapinya, ini hanyalah sebuah gelar yang diberikan kepadaku oleh orang lain, sebuah gelar yang tidak dapat mencapai puncaknya. Jadi, apakah kamu ingin bertarung? Saya mendengar dataran tinggi pemakaman Buddha sangat ramai akhir-akhir ini, saya tidak keberatan menambah kesenangannya. Wanita yang tidak terikat itu penuh dengan kesombongan. Mereka akan bertarung. Seorang penonton menjadi bersemangat setelah mendengar ini dan bergumam, pertarungan keempat, saya ingin tahu siapa yang akan menang. Saya mempertaruhkan uang saya pada Tuan Istana. Seseorang segera memasang taruhannya. Yang lainnya mengikuti, uang saya ada di Lin Tiandi. Dia baru-baru ini datang ke Gunung Gatwar dan mendapatkan panen besar yang memberinya keuntungan besar. Sebelumnya, keduanya sempat bertarung sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah hasil imbang. Yang kedua adalah kekalahan Bing Yuxia sementara Kaisar Langit Lin kalah yang ketiga. Ini bisa dikatakan sebagai pertemuan antara dua rival. Pertarungan lain pasti akan membuat penonton memanas karena kegembiraan. Orang jenius ada di mana-mana saat ini. Dao saya yang tidak penting tidak dapat mencapai puncak atau memasuki pandangan Anda. Kaisar Surgawi tidak menjadi marah. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara generasi muda, saya khawatir Li Qiye adalah yang nomor satu, tidak perlu memamerkan kultivasi saya yang lemah. Li Qiye. Semua orang saling melirik dengan takjub setelah mendengar Kaisar memuji Li Qiye sebanyak ini. Saya tahu si brengsek ini akan kembali mengejutkan dunia. Bing Yuxia tersenyum setelah mendengar nama yang terlalu familiar ini. Meski berpakaian seperti laki-laki, senyumnya tetap sangat menawan dan membuat banyak jantung berdebar kencang. Bagus, kamu masih memiliki wawasan yang bagus. Dia memandang Kaisar dan berkata, orang Li itu bahkan lebih kuat dari imajinasimu. Untuk dipuji seperti ini olehmu, dia pasti tak terduga. Kaisar mengangguk dan berkata, saya ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya harus berangkat dulu, sampai jumpa lagi. Dengan itu, dia terbang dengan energi murninya yang tak terbatas. Tidak peduli apapun, pesona Kaisar Langit Lin benar-benar tak tertandingi. Dia tidak memiliki gaya mendominasi seperti orang jenius lainnya. Temperamennya unik dan membuatnya tampak luar biasa. Li Qiye melakukan perjalanan melintasi dataran tinggi dan memasuki banyak kuil untuk berdebat melawan para biksu tinggi. Meskipun ada banyak kuil yang terletak di sini, dia tidak dapat menemukan kecocokan, tidak peduli seberapa hebatnya para biksu, mereka akan bingung saat dia mengucapkan satu atau dua kalimat Buddhis atau mengungkapkan mudra. Kunjungannya ke kuil telah menerima banyak pengikut. Kemanapun dia pergi, sekelompok besar pengikut yang terdiri dari tetangga dan manusia akan berada tepat di belakangnya. Ketika dia berjalan berkeliling, penonton dari konsternasi melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke transmisi Beku Agung di sana. Untuk memiliki begitu banyak pengikut, masih muda namun mereka memiliki pencapaian yang tinggi dalam agama Buddha. Ini sungguh luar biasa, mungkin dia bisa bergabung dengan Nalada. Seorang pakar berkomentar dengan nada emosi. Setelah tidak terbantahkan di semua kuil, afinitas Buddha Li Qiye berada pada tingkat tertinggi. Pada saat ini, meskipun dia tidak memiliki pancaran cahaya suci dan tidak mengucapkan mantra apapun, setiap tindakannya mempengaruhi ritme seluruh dataran tinggi. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia adalah Buddha. Kita akan pergi ke Gunung Roh. Akhirnya, dia memberitahu Wolong Xuan yang mengikuti tepat di belakangnya. Dia masih diselimuti warna hitam sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Dia tidak bisa enahan diri untuk tidak melihat kembali ke para pengikutnya dan bertanya, bagaimana dengan mereka? Mereka datang juga. Dia telah menyaksikan kekuatan agama Buddha dalam beberapa hari terakhir ini. Begitu mereka memahaminya,
mereka akan bertindak sangat berbeda, seolah-olah mereka tersesat dalam mimpi. Hanya dengan melihat para pengikut di belakangnya saja sudah terlihat jelas. Mereka tidak mengetahui siapa Chu Yuntian, namun setelah mendengarkan kitab suci dan khotbah dharmanya, mereka segera bergabung di sana dan menjadi penyembahnya yang taat. Mereka memiliki ekspresi berbeda, ada yang damai, ada yang membayangkan, dan ada yang tidak berubah. Ada satu kesamaan meskipun ekspresi berbeda-beda tingkat kepastian yang fanatik. Pada saat ini, Li Qiye meletakkan kedua telapak tangannya secara vertikal dan berteriak, "Dharma tidak terbatas, pertobatan adalah keselamatan." Teriakannya menggemuruh seperti guntur. Itu adalah kebangkitan seperti pertemuan udara dingin yang dituangkan ke kepala seseorang atau suara petir yang terjadi di pikiran seseorang. Dalam sepersekian detik ini, segel Buddha di benak para pengikutnya memicu banyak gelombang yang mempengaruhi jiwa mereka. Mereka semua terbangun dan berpikir kembali. Beberapa orang yang melihat sekeliling dan bahkan ada yang bertanya, "Di mana tempat ini?" Itu mirip sekelompok pemabuk yang menjadi sadar, mereka sama sekali tidak menyadari lokasi mereka. Saat ini, mereka bingung. Wo Longxuan menarik napas dalam-dalam dan bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Penggarap punya nama untuk ini kepemilikan. Memasuki pola pikir Buddhis di dataran tinggi hanyalah kepemilikan yang lain. Begitu terpesona, mereka akan terpesona dan melupakan segalanya sambil mengikuti ritme Buddha, yang menghasilkan ketenangan pikiran dan keyakinan yang teguh. Setelah membangun keramaian, Li Qiye hanya tersenyum dan pergi, meninggalkan para pengikutnya yang kebingungan dan tidak tahu kemana harus pergi. Wo Longxuan menjadi tenang dan segera menyusulnya. Dia berjalan bahu-membahunya dan bertanya, "Apakah itu Dharma?" "Tentu saja." Li Qiye tertawa kecil dan berkata dengan datar, "Doktrin mengatakan, Dharma tidak terbatas, pertobatan adalah keselamatan." Begitu mereka memasuki keadaan tanpa batas ini, mereka akan melakukan perjalanan selamanya dalam Dharma tanpa batas jika seorang beku tinggi tidak memberikan jawaban kepada mereka. Dia berseru, "Ini adalah seni iblis." Dia bukanlah orang yang tertutup. Sebelumnya, dia memiliki pandangan yang sangat positif terhadap agama Buddha perdamaian, kebaikan, kesetaraan. Namun, setelah tiba di dataran tinggi dan melihat Dharma Li Qiye yang tiada taranya, dia merasa sedikit takut. Oleh karena itu, setiap kali dia berdebat melawan para biksu tinggi, dia tidak berani berlama-lama di bertahan karena dia takut dia tidak akan mampu melindungi hati daonya dan akan jatuh ke dalam Dharma tanpa batas seperti pengikut lainnya. Seseorang berpikir untuk menjadi Buddha, seseorang berpikir untuk menjadi iblis. Jangan lupa, ini adalah dataran tinggi pemakaman Buddha. Li Qiye dengan santai tersenyum, bahkan jika kamu tidak percaya pada agama Buddha, kamu akan sedikit terpengaruh setelah tinggal di tempat ini untuk sementara waktu. Dia memandangnya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu mempengaruhi?" Tentu saja dia tahu tentang efek jangka panjang dari dataran tinggi tersebut. Oleh karena itu, banyak yang hanya tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun sebelum berangkat. Faktanya, sekelompok besar orang telah terkena dampaknya sebelumnya. Bahkan para God King luar biasa yang tinggal lama di sini merasakan dorongan untuk masuk agama Buddha. "Aku," Li Qiye dengan tidak tergesa-gesa menjawab saat kedekatannya dengan Buddha terus menyebar, "Saya adalah Buddha. Sayalah yang mempengaruhi dataran tinggi, bukan sebaliknya." Dia berpikir dengan tenang. Kata-kata ini bukannya kosong dan tidak berarti. Dia sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah Chu Yuntian ini adalah seorang penganut Buddha dan mengajarkan doktrin ini sejak usia muda. Mengapa agama Buddha di dataran tinggi berbeda? Mengapa jauh lebih kuat dibandingkan lokasi lain? Biksu tingkat tinggi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di sini. Apakah ada rahasia? Apakah karena nalada? Dia melontarkan pertanyaan sewaan. Faktanya, dia bukan satu-satunya orang yang memiliki pertanyaan seperti ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa kekuatan keyakinan Buddha semakin menguat di dataran tinggi tersebut. Di 9 dunia, terdapat banyak kuil Buddha. Namun, tidak ada tempat yang menandingi dataran tinggi pemakaman Buddha dalam hal pengaruhnya. Itu rahasia dan akan selalu begitu. Jika suatu rahasia dapat dengan mudah diketahui oleh orang lain, maka itu bukan lagi rahasia. Li Qiye tertawa dan melanjutkan perjalanan. Kalau begitu, lupakan saja. Dia mendengus dan mengejarnya. Di matanya, bukan hanya dataran tinggi yang menyembunyikan rahasia,
orang bernama Chu Yuntian ini juga menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, keduanya mencapai lokasi terpenting di dataran tinggi, kawasan paling suci dengan nama Gunung Roh. Pentingnya hal ini tetap berlaku bagi seluruh umat Buddha. Di 9 dunia, sebuah gunung tidak harus tinggi, kehadiran Buddha saja yang menjadikannya ilahi. Ungkapan ini sangat tepat bila digunakan untuk menggambarkan Gunung Roh. Ada banyak puncak tinggi di dataran tinggi. Bahkan ada yang mencapai jauh ke langit dengan bintang-bintang mengelilinginya. Gunung Roh tidaklah kecil, tetapi jika dibandingkan dengan puncak-puncak besar lainnya, itu jelas bukan tandingannya. Namun, gunung berukuran sedang ini sangat terkenal. Jutaan orang beriman berlutut dengan banyak biksu tinggi bernyanyi di dasarnya. Gunung Roh, lokasi paling suci di dataran tinggi tempat kuil Nalada berada. Saat menatap gunung, orang akan menemukan pancaran sinar Buddha di mana-mana. Bahkan mereka yang berada sangat jauh pun dapat melihatnya kapanpun waktunya. Mereka masih bersinar dan menerangi dunia ini. Seolah-olah Gunung Roh menopang area ini untuk dataran tinggi pemakaman Buddha, tidak peduli waktu dan tempat, cahaya Buddhanya abadi dan menyala terang bahkan di era paling gelap sekalipun. Kuil-kuil yang dibangun di bukit-bukit di dekatnya sangat sakral dan megah. Ada biksu suci yang bernyanyi di atas sambil dilindungi oleh naga surgawi. Para arhat dan bodhisattva sedang menyampaikan khotbah. Seluruh gunung tampak seperti kerajaan celestial, jauh dari dunia biasa dan kerumunan orang yang menjengkelkan. Siapapun pasti ingin bersujud sambil berdiri di kaki gunung ini. Mereka ingin membungkuk setiap 3 langkah atau bersujud selamanya di hadapan kemegahannya. Karena itu, ada banyak pengikut yang berlutut di luar. Ada manusia, penggarap, dan bahkan penguasa. Bahkan virtues paragon yang terkenal pun dapat ditemukan di sini. Di tempat ini, apakah seseorang adalah makhluk fana atau teladan tidak lagi penting. Semua makhluk hidup setara di hadapan Buddha. Di luar Nalada, terdapat juga 18 kuil yang disebut sebagai 4 kesengsaraan kehampaan besar. Kuil-kuil itu berbeda dari kuil-kuil lain di dataran tinggi, mereka milik Nalada. Di dataran tinggi yang luas ini, hanya 18 orang inilah yang dikenali oleh Nalada. 4 kuil kekosongan besar adalah kuil 4 Buddha, 3 kuil besar, 6 kuil kesengsaraan, dan 8 kuil kekosongan. Kuil 4 Buddha memiliki status tertinggi di luar Nalada dan merupakan yang paling misterius dan kuat. 3 kuil agung berada tepat di bawah kuil 4 Buddha. Mereka terbagi menjadi kuil Grand Heaven, kuil Grand Earth, dan kuil Grand Mortal. Yang ketiganya hampir sejajar dengan Nalada dan 4 Buddha. Kuil 6 kesengsaraan berada satu tingkat di bawah mereka. Kuil-kuil tersebut terdiri dari kuil Dewa Kesengsaraan, kuil Kesengsaraan Suci, kuil Kesengsaraan Sage, kuil Kesengsaraan Fana. 8 kuil Void adalah yang berikutnya. Mereka terdiri dari kuil kekosongan Zen, kuil kekosongan pemahaman, kuil kekosongan kemampuan, kuil kekosongan hati. 18 kuil tepat di bawah Nalada ini penuh dengan cahaya keemasan. Di dalamnya terdapat dianya Buddha dan fenomena keberadaan Buddha yang agung. Sebelum ada yang menyadarinya, mereka akan menemukan diri mereka berada di kerajaan Buddha. Adapun kuil Nalada yang terkemuka dibangun di puncak Gunung Roh. Itu juga mempesona dengan cahayanya. Namun, gerbangnya ditutup sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Sampai saat ini, ketika orang mengatakan bahwa gerbang Buddha dibuka di dataran tinggi, yang mereka bicarakan bukanlah Nalada melainkan hanya 18 candi. Nalada jarang membuka gerbangnya. Legenda menyatakan bahwa Nalada hanya akan membuka gerbangnya beberapa kali setiap zaman dan terkadang tidak sama sekali. Terlalu banyak cerita tentang kuil ini. Beberapa bahkan mengatakan bahwa para God King teratas masih belum memenuhi syarat untuk masuk. Sebaliknya, gerbang menuju 4 kesengsaraan kekosongan besar biasanya terbuka. Tentu saja, ada beberapa generasi yang juga tutup. Misalnya, era Dao Sulit adalah salah satunya. Kuil Nalada, Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya sambil berdiri di luar Spirit Mountain, memandang ke arah bukit yang jauh. Di bawah gunung itu tak terhitung banyaknya orang-orang percaya dan ahli yang berlutut menonton di sela-sela dengan penuh semangat. Mereka menatap ke arah kuil di puncak gunung. Beberapa bahkan kehilangan kesabaran dan mendaki gunung untuk memasuki gerbang Buddha. Meskipun 4 gerbang kematian besar biasanya terbuka, namun melewatinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Gerbang 8 kuil kekosongan sudah cukup keras, apalagi kuil 6 kesengsaraan dan 3 kuil besar.
Seseorang berkomentar secara emosional, siapapun yang boleh mencoba mendaki gunung tersebut, namun tidak banyak yang benar-benar mau karena efek di atas sana terlalu menakutkan. Begitu hati Dao seseorang mulai bergetar, mereka akan segera tenggelam di lautan Buddha. Tentu saja, ada yang bersedia menerima tantangan ini. Mereka bahkan langsung menuju pintu dengan memasuki gerbang Buddha untuk menantang Dharma 18 kuil. Seorang aktor berkata dengan penuh perasaan, Zanzi masih sangat menakjubkan. Dia memperjuangkannya memilih demi memilih mulai dari 8 kuil Void hingga kuil 4 Buddha. Saat ini, dia ada di sana. Saya ingin tahu apakah dia dapat berbahasa para arahat dan bodhisattva di sana atau tidak. Hati Dao-nya pasti kuat. Mungkin tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa menandinginya, bahkan kelompok Jewel Pilar Mortal King pun tidak. Paragon berbudi luhur menambahkan, Zanzi hebat, tapi Jikong Wudi juga luar biasa. Dia pergi ke kuil surga agung untuk memahat. Begitu dia mampu membentuk posisi bodhisattva, itu akan sangat menakutkan. Benar, Jikong Wudi sudah cukup menakutkan sekarang dengan bakat ketiga orang sucinya. Jika dia memperoleh pencerahan bodhisattva juga, maka dia tidak akan terpecah belah di kalangan pemuda. Siapapun yang harus berjalan di sekitarnya. Seorang pemuda terkenal berbicara dengan sedih. Di generasi sekarang, sudah terlalu banyak orang yang kalah dari Jikong Wudi. Karena banyaknya jumlah mereka, para pecundang ini tidak layak untuk diingat di luar orang-orang seperti Mortal King. Buah pencerahan dari seorang bodhisattva. Banyak orang merasa iri setelah mendengar ini. 18 kuil besar di sini tidak hanya menguasai seluruh dataran tinggi. Para menghubungi yang melakukan perjalanan jarak jauh dari 9 dunia tidak melakukan hal tersebut hanya demi agama Buddha. Di luar sebagian kecil orang yang benar-benar beriman taat, sebagian besar berada di sini untuk mendapatkan harta, keuntungan, dan hukum pahala. Sangat mudah mendapatkan harta karun dan hukum di tempat ini. Selama mereka bisa melewati kematian dari kuil, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja, percobaan yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Ada 3 jenis ujian di 18 kuil, membaca kitab suci, pemahatan pencapaian, dan debat Buddhis. Pemahaman kitab suci terinspirasi dengan namanya. Para biksu tinggi di kuil akan memberitakan kitab suci kepada orang-orang. Selama mereka bisa mendengarkan dengan teguh, mereka akan bisa mendapatkan harta karun yang diinginkan. Tentu saja, jika mereka tidak dapat menstabilkan hati mereka dan terpengaruh oleh Dharma, akibat yang paling jelas adalah perpindahan agama menjadi Buddha. Mereka pada akhirnya harus tetap berada di dataran tinggi. Pemahatan pencapaiannya juga sangat sederhana. Ke-18 candi tersebut akan memasukkan benih Buddha ke dalam tubuh peserta ujian. Jika mereka mampu menumbuhkan benih dan akhirnya berubah menjadi peninggalan Buddha, mereka akan mencapai tujuan mereka. Dengan pencerahan ini, mereka akan menjadi lebih kuat dan mendapatkan perlindungan Dharma yang luas dan kuat di dataran tinggi pemakaman Buddha. Namun jika gagal, konsekuensi paling langsung adalah perpindahan agama menjadi Buddha dan harus tertinggal di dataran tinggi. Debat Buddhis adalah perbincangan tentang Dharma dengan para biksu tinggi dari 18 kuil. Jika penantangnya menang, maka mereka akan mendapatkan keuntungan darinya. Kalah memiliki konsekuensi yang sama seperti 2 percobaan lainnya. Faktanya, setelah kalah dalam salah satu uji coba ini, 18 kuil tidak memaksa orang untuk tetap tinggal. Namun, kekalahan menandakan ketidakstabilan hati seseorang. Artinya mereka akan tenggelam di lautan Buddha yang tak berujung. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah masuk agama Buddha. Selama puluhan juta tahun, banyak orang datang untuk mencari harta karun dan hukum di dataran tinggi. Selama ini, dataran tinggi tersebut menghasilkan biksu suci yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, banyak sekali kultivator yang telah menganut agama Buddha dan tidak kekurangan God King, dewa sejati atau bahkan calon kaisar di antara mereka. Setelah bertobat, mereka akan meninggalkan banyak harta karun mereka. Sementara itu, harta karun Buddha yang legendaris dari 18 candi semakin diidam-idamkan oleh orang banyak yang ngiler. Banyak yang datang karena ketertarikannya, namun mayoritas dari mereka harus tinggal di sini selamanya. Beberapa tidak bisa melewati ujian sementara yang lain tinggal di sini terlalu lama dan terpengaruh oleh afinitas Buddhis, dan akhirnya bergabung dengan doktrin tersebut. Li Qiye melanjutkan perjalanannya dengan senyum riang saat dia melihat ke arah Gunung Roh.
Dia maju selangkah demi selangkah dengan Wolongsuan tepat di belakangnya. Pada titik ini, ada banyak pembudidaya dan manusia di gunung tersebut. Jika bukan karena keserakahan mereka sendiri, mereka tidak akan mau mendaki gunung roh karena pengaruh Buddha yang kuat. Siapapun yang melangkah ke gunung ini akan mendengar himne Buddha di benaknya, seolah-olah ada Tuhan Buddha tertinggi yang berkhotbah kepada mereka, memberi mereka perlindungan dan berkah. Itu adalah perasaan menikmati baptisan Buddha, sensasi yang memuaskan dan damai, seolah-olah tidak ada hal lain yang patut diingat di dunia ini. Banyak orang dengan hati Dao yang tidak stabil akan segera menyerah pada perasaan ini dan berlutut untuk masuk agama Buddha. Tidak ada gunanya membicarakan manusia. Saat masuk, mereka akan sangat bersemangat dengan air mata mengalir di pipi mereka. Di mata mereka, mereka akhirnya menemukan kerajaan Buddha. Gerbang 18 candi selalu terbuka baik siang maupun malam. Hanya nalada yang tutup. Namun, bisa masuk atau tidaknya tergantung pada kreasi dan kekayaan seseorang. Sang Buddha pernah menyatakan bahwa semua makhluk hidup adalah setara. Hal ini juga terjadi ketika seseorang berada di depan gerbang ini. Namun, apakah kesetaraan ini benar-benar ada atau tidak adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Sang Buddha. Ada dua metode masuk, keduanya cukup sulit. Yang pertama mengharuskan seseorang memiliki hati Dao yang cukup kuat. Yang kedua mengharuskan seseorang memiliki afinitas Buddhis yang cukup tinggi. Selama mereka memiliki salah satu dari keduanya, mereka akan bisa masuk. Jika tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya mereka, gerbang Buddha tidak diperuntukkan bagi mereka. Li Qiye yang tersenyum mengincar kuil Zen Void dengan Wolongsuan sebagai rekana. Seseorang dapat memilih salah satu dari 3 tes jika mereka dapat memasuki gerbang. Hal yang sama berlaku untuk kuil manapun selama mereka memiliki kemampuan. Tentu saja, seseorang juga dapat menantang ke-18 orang tersebut, tetapi hal ini sangat kecil kemungkinannya karena hanya sedikit yang mampu melakukan tugas tersebut. Di luar kuil Zen Void ada gerbang Buddha yang luas. Cahaya Buddha membubung ke langit dan menanamkan rasa kagum dan hormat, menyebabkan orang bersujud di tanah. Li Qiye tertawa kecil dan tidak berlama-lama sama sekali. Dia mengambil langkah demi langkah untuk memasuki gerbang Buddha. Pada saat dia masuk, cahaya Buddha yang tak berujung muncul. Fenomena yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Ada gambar saudara-saudara yang berlutut dan para biksu suci membungkus serta para arahat dan bodhisattva. Pemandangan ini membuat takut semua orang terlepas dari apakah mereka berada di gunung atau di pangkalan. Semuanya harus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kerumunan orang terkejut dan seseorang terkejut, apakah ini arhat atau bodhisattva yang datang ke dunia kita? Atau apakah itu Sang Buddha sendiri? Mengenai jamaah yang sujud di bawah, mereka semakin bersujud dan berteriak, Buddha ada di sini. Wolongsuan mengikuti tepat di belakangnya. Saat dia melangkah ke gerbang, seekor naga mulai mengaum terus-menerus dengan uap air memenuhi langit. Dia juga dengan mudah masuk. Siapa keduanya? Penonton di luar gunung tercengang. Wolongsuan adalah satu hal, tapi fenomena visual Li Qiye terlalu mengejutkan. Mungkin mereka bukan pihak yang kuat. Mungkin itu adalah biksu suci dari ordo tersebut, yang masih berlatih dengan rambut panjang. Seseorang yang berada di dekatnya ketika mereka menyaksikan Li Qiye menghilang ke dalam cahaya Buddha dan aura tak terbatas. Seseorang dengan rasa ingin tahu bertanya, sejak kapan dunia Kaisar Fana memiliki biksu suci yang tak terduga? Seseorang dari generasi sebelumnya dengan lembut menenangkan kepalanya sebagai tanggapan, kultivator seperti kami khawatir tentang alam dan tingkatan, siapa yang akan memperhatikan orang-orang yang beragama Buddha? Di luar dataran tinggi itu sendiri, tidak banyak umat Buddha di sekitarnya, tidak aneh kalau tidak ada di antara kita yang tahu siapa dia. Orang-orang berasumsi bahwa pendahuluan ini masuk akal. Faktanya, penganut Taoisme hanya peduli pada kekuatan, tidak seorang pun akan khawatir tentang kedalaman pemahaman Dharma seseorang. Dalam pikiran banyak orang, hukum Buddha tidak ada artinya. Paling-paling, mereka hanya mampu mempengaruhi dan memperdaya orang. Setelah melewati gerbang Buddha, Li Qiye melihat batu bata hijau dan ubin putih di kedua sisi kuil. Itu penuh dengan pepohonan yang bergoyang dengan dedaunan yang berkibar lembut ke bawah. Tempat ini damai dan sunyi, terpisah dari alam duniawi yang kacau balau. Suara gemerisik pelan muncul dengan ritme tertentu.
Wolongsuan memperhatikan ada seorang biksu yang meluangkan waktu untuk menyapu dedaunan yang berguguran. Biksu ini berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Jelas sekali bahwa sebelum biksu menjadi, dia pastilah seorang pembunuh wanita. Hai Kuotian, dia terkejut melihat pria ini dan berkemah, dia benar-benar menjadi seorang Buddhis. Tentu saja dia mengenali pria di depannya ini. Dia pernah menjadi seorang jenius yang brilian di Laut Utara dari generasi yang sama dengannya. Dia benar-benar luar biasa, tapi kemudian dia menghilang. Ini hanya pelatihan. Dia belum sepenuhnya. Persyaratan 18 candi untuk penyeberangan sangat tinggi. Dia membutuhkan pelatihan bertahun-tahun sebelum dia bisa sukses. Hanya dengan cara itulah dia dapat dianggap sebagai beku sejati, murid Nalada. Li Qiye menjelaskan. Wolongsuan menyaksikan pria itu menyapu dedaunan dengan sangat mengejutkan. Dia ingin menjelajah karena mereka berdua sudah bertemu kali beberapa sebelumnya. Mereka bahkan bisa dianggap teman. Pria itu mengangkat kepalanya dan melihat Wolongsuan dan Li Qiye. Ia hanya menyapa mereka dengan sikap Buddha sebelum melanjutkan. Setelah melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia masih mengenalinya. Namun, dia telah memutuskan semua ikatan duniawi. Jadi meskipun mereka dulu berteman, sekarang mereka hanya menjadi orang asing. Keduanya melanjutkan, dia akhirnya melihat para biksu bermeditasi di sisi kiri dan kanan pagoda. Biksu yang bermeditasi ini benar-benar berbeda dari Hai Kuotian. Mereka memancarkan cahaya Buddha sambil menyanyikan pujian keluar dari tubuh mereka. Rupanya daging mereka telah menjadi daging Buddha. Mereka yang memiliki hati Dao yang lebih lemah akan langsung bersujud di tanah di hadapan kehadiran mereka. Mereka berbeda, dia berkomentar setelah melihat mereka. Mereka bisa disebut biksu tinggi dengan dharma yang kuat. Namun, tingkat dharma ini masih hanyalah permulaan, belum bisa mencapai puncaknya. Mengapa kamu mengatakan itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Qiye mendengus dan menjawab, perhatikan baik-baik, kamu akan menemukan sesuatu yang menarik tentang mereka. Hanya saja intuisimu berkata berbeda, lihat saja lagi. Dia melihat lebih dekat dan terkejut. Dia harus mengambil langkah mundur dari ketidakpercayaannya sambil melihat kembali ke arah Li Qiye untuk bertanya, mereka, apakah mereka hidup atau mati? Dia tersenyum, ini tergantung pada definisi Anda tentang apa yang mati dan apa yang hidup. Wolongsuan yang terkejut, energi darah mereka telah melemah. Dengan umur dan kekuatan hidup mereka yang habis, bagaimana mereka bisa tetap hidup? Para biksu yang bermeditasi ini dipenuhi dengan cahaya Buddha dan udara suci. Namun, mereka tidak memiliki energi darah, tidak memiliki kehidupan. Meskipun beberapa leluhur telah mengeringkan energi darah dan menghabiskan masa hidup, masih ada kekuatan hidup di dalam diri mereka. Paling tidak, mereka masih bisa berjuang untuk hidup lebih lama. Namun, para beku ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hidup. Dengan kata lain, mereka sudah mati. Menampilkan mereka dengan cahaya suci yang terang memungkiri keadaan mereka yang sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa menjadi Buddha tanpa melepaskan kantong kulitnya? Li Qiye berkata dengan nada meremehkan. Lalu semua biksu di bawah Nalada sedang memindahkan mayat. Semuanya adalah keberadaan tanpa kehidupan. Dia bergidik memikirkan hal ini. Meskipun dia tahu sedikit tentang Gunung Roh, mengetahui dan melihat adalah dua hal yang berbeda. Li Qiye dengan santai berkata, mengapa orang datang ke dataran tinggi pemakaman Buddha dan Gunung Roh? Manusia mencari rumah, tetapi mengapa para penggarap juga mengubah diri mereka sendiri? Terutama para God King yang tak terkalahkan, mereka menyerahkan segalanya untuk bergabung dengan Gunung Roh ini, bahkan memulai menjadi biksu tanpa nama. Semua ini untuk apa? Kehidupan abadi kan? Dia mengundang. Dia pernah mendengar orang membicarakan topik ini sebelumnya. Ya, hidup yang kekal. Li Qiye dengan datar berkata, menyerahkan tubuh fisik untuk memasuki keyakinan Buddha inilah kehidupan abadi. Sejak awal, sebagian besar calon God King dan Kaisar akan datang untuk hidup abadi dan berlatih di wilayah Buddha ini. Pada akhirnya, mereka mengkonversi dan melepaskan cara-cara duniawi dan tubuh jasmani mereka untuk menjadi beku sejati dan mencapai keabadian. Kehidupan abadi ada di dunia ini. Dia berbicara dengan sangat tidak yakin. Kehidupan kekal adalah topik yang mendalam dan berat. Selama jutaan tahun, banyak makhluk yang tak berkompetisi untuk meneliti topik ini, namun belum ada yang pernah mendengar upayanya berhasil.
Ini tergantung pada apa yang Anda inginkan dari kehidupan kekal. Jika, katakanlah, kamu ingin menjaga darah dan dagingmu, cinta dan emosimu, untuk berjalan di dunia ini seperti orang lain, kehidupan kekal seperti ini mungkin tidak mungkin terjadi. Li Qiye memandang ke lanskap dan berkata, setidaknya, tidak sekarang. Dia memandangi para biksu yang duduk di sebelah pagoda dan perlahan bertanya, kalau begitu, apakah biksu tertinggi di Gunung Roh itu abadi? Dalam arti tertentu, ya. Dia mengangguk, ada harga besar yang harus dibayar untuk kehidupan kekal. Melepaskan tubuh dan memutuskan ikatan duniawi. Sejak saat itu, seseorang akan tenggelam di lautan Buddha, tidak ada keluhan, tidak ada kebencian, tidak ada cinta, tidak ada apapun kecuali Dharma. Oleh karena itu, dia mengamatinya dan menambahkan, terlebih lagi, semuanya akan berubah secepat mereka meninggalkan dataran tinggi pemakaman Buddha. Hanya dengan tinggal di tempat ini mereka akan tetap abadi. Berubah menjadi orang lain, dengan kata lain, ini menjadi boneka. Dia tidak bisa tidak berkomentar. Kata-kata ini terdengar tidak sopan, tapi itulah kenyataannya. Ini adalah para beku tinggi yang tercerahkan. Li Qiye tersenyum dan tidak menyangkal pernyataannya, selama ini, kehidupan kekal harus dibayar dengan harga yang mahal. Ketika masa hidup seseorang habis, seluruh dunia tidak lagi berarti bagi mereka. Lalu bagaimana jika mereka harus melepaskan semuanya? Mereka bisa terus hidup. Lagi pula, kematianlah yang menuntut semuanya. Wo Longxuan berpikir sejenak. Bahkan seorang God King di akhir masa hidupnya harus menghadapi kengerian kematian. Dia akan mati dan daunnya akan hilang. Seperti yang dikatakan Li Qiye, semuanya menjadi sia-sia setelah kematian. Jadi, sebelum saat terakhir itu, mengapa tidak memberikan segala sesuatu yang telah hilang agar seseorang dapat terus hidup? Saat ini, Li Qiye berjalan keluar dari aula kekuatan besar. Seorang biksu tinggi yang diselimuti cahaya Buddha keluar untuk menyambutnya. Jubahnya tampak disepuh, membuatnya tampak melampaui seorang Buddha. Pada tingkat ini, daging fisik tidak lagi layak untuk disebutkan. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu, biksu suci? Biksu tinggi itu dengan cepat menyatukan kedua telapak tangan setelah melihat Li Qiye. Nyanyian Buddhisnya terdengar setelahnya dengan ritme yang bergema, memberikan sensasi kepada orang lain bahwa Buddha ada di dalam diri setiap orang. Di mana saya berada adalah tempat tinggal Buddha, terlepas dari ruang dan waktu. Li Qiye tersenyum tipis dan berkata, saya di sini untuk berdebat tentang Surangama Sutra Trinal Kecil dengan Kong Hui. Beku Agung menyatukan kedua telapak tangan dan bertanya, apa keinginanmu? Biksu tersebut mengetahui bahwa Biksu Suci Kong Hui adalah orang yang paling memahami Sutra Surangama Trinal Kecil di kuil mereka. Dia tidak bertanding dalam hal ini. Buddha mengajarkan, banyak sekali hukum yang tidak berlaku sementara semua makhluk hidup ada. Li Qiye tersenyum dan menjawab, keinginanku adalah kehendakku, tidak perlu lebih dari itu. Amitabha, Amitabha, kamu telah mencapai arti sebenarnya dari Dharma, silakan masuk. Beku itu membungkuk lagi dan membawa Li Qiye ke aula kekuatan besar. Wo Longxuan tidak masuk karena dia mengetahui kekuatan Li Qiye dari perdebatannya. Saat ini, ketika dia hendak melawan biksu suci kuil Zen Void, kekuatannya mungkin lebih menakutkan. Karena itu, dia tidak mau mendengarkan karena pengaruhnya yang besar terhadap dirinya. Namun, dia agak bingung. Semua orang tahu bahwa orang-orang datang untuk mengambil bagian dalam 3 ujian di Gunung Roh karena mereka mempunyai keinginan. Kalau tidak, siapa yang mau datang dan mengambil risiko bertobat? Namun, Chu Yuntian tidak punya keinginan dan hanya ingin berdebat melawan Kong Hui. Apakah ini berarti Chu Yuntian ini benar-benar terobsesi dengan agama Buddha? Setelah Li Qiye memasuki kuil Zen Void, banyak orang memperhatikan mereka dari luar. Mereka ingin melihat seberapa kuat dharma orang tanpa nama ini. Dum, dum, dum. Pada saat ini, bel di kuil berbunyi. Debat kitab suci. Setelah mendengar bel, semua orang tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye setelah masuk. Seseorang bergumam, untuk memulai dari tingkat yang tinggi, dia harus benar-benar menjadi seorang beku yang tinggi. Berdebat melawan para biksu suci di kuil Zen Void resolusi kuat seperti apa yang diperlukan untuk ini. Meskipun 18 kuil menyambut semua orang di dunia untuk datang dan berdebat dengan pemenang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sangat sedikit orang yang bersedia melakukannya dalam jutaan tahun terakhir. Sebab,
itu sama saja dengan mengajari ikan berenang. Kultivator mana yang bisa mengalahkan para biksu suci di kuil-kuil ini? Om, suara mendengung terdengar tepat setelah bel. Cahaya Buddha menutupi langit sesudahnya. Dari cahaya tersebut muncullah 3 patung Buddha raksasa yang diiringi bacaan Buddha seolah-olah ingin menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Setelah mendengar nyanyian samar, banyak petani di gunung bergidik. Mereka tahu seorang biksu suci yang perkasa telah mengambil tindakan, jadi mereka segera keluar dari gunung. Bagi para pengikut di bawah ini, mereka buru-buru sujud dan menundukkan kepala sambil menerima lantunan baptisan. Tidak ada yang bisa melihat perdebatan di dalam kuil. Bahkan mereka yang bisa masuk ke dalam tidak akan mengambil risiko bahaya. Perdebatan antara dua biksu suci akan dengan mudah menundukkan dan mengubah mereka menjadi pengikutnya. Para biksu suci mulai. Meski tidak ada yang bisa melihat sebenarnya, mereka langsung memahami apa yang terjadi setelah melihat 3 Buddha raksasa muncul di atas kuil Zen Void. Surangama Sutra Trinal kecil. Seorang ahli Dharma memandang ketiga Buddha di atas kuil dan langsung mengetahui kitab suci mana yang sedang mereka perdebatkan. Dia mendatangi, rumor mengatakan bahwa biksu yang paling menguasai sutra ini di kuil Zen Void adalah biksu suci Kong Hui. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia hanya memilih lagi untuk naik. Jika dia bisa naik ke kerajaan Buddha, maka dia bisa memperoleh kehidupan abadi yang sejati. Saya kenal biksu suci Kong Hui. Seorang ketua sekte tua dengan rambut beruban dengan lembut menghela nafas, dia adalah ketua sekte generasi dari sekte kami, belum lagi menjadi kandidat kaisar yang tak terkalahkan di masa mudanya. Kemudian, dia bergabung dengan Spirit Mountain dan menjadi kepala biara di kuil Zen Void. Penonton tercengang mendengarnya. Seorang kandidat kaisar mampu bersaing memperebutkan kehendak surga, namun ia tetap bergabung dengan gunung tersebut dan akhirnya menjadi seorang biksu. Namun, saat kerumunan masih tersentak, ketiga Buddha tiba-tiba kehilangan pancarannya dan menghilang bersamaan dengan nyanyian mereka. Pakar berpengetahuan itu berseru dengan ngeri, biksu suci Kong Hui telah mengalahkan. Banyak yang terkagum-kagum. Seseorang yang pernah menyaksikan sebelumnya menyatakan, bukankah ini terlalu cepat? Saya berada di sebuah kota Buddha dan menyaksikan 2 biksu tinggi berdebat. Mereka menghabiskan waktu 8 hari 8 malam penuh. Itu bukanlah pertandingan dengan level yang sama. Pakar berpengetahuan itu dengan lembut menghela nafas, beku tak dikenal dengan rambut ini terlalu kuat. Pemahaman dharmanya tak terduga dan mengalahkan Kong Hui hanya dengan beberapa mantra Buddha. Benar saja, Li Qiye dan Wolong Xuan meninggalkan kuil Zen Void beberapa saat kemudian dengan seorang biksu tinggi mengantar mereka pergi. Sangat cepat, pada dasarnya semuanya berakhir hanya dalam sekejap mata. Aku ingin tahu harta apa yang dia peroleh dari kuil. Seseorang yang berkerumun setelah melihat keduanya pergi. Setelah keluar dari kuil Zen Void, Li Qiye pergi ke kuil kekosongan ilahi, salah satu dari 8 kuil, dan dengan mudah melewati gerbang Buddha. Seseorang dengan rasa ingin tahu bertanya-tanya, jangan bilang dia ingin menantang 18 kuil di Gunung Roh. Perdebatan Li Qiye berlangsung tanpa kejutan apapun di kuil kekosongan ilahi. Dia dengan mudah mengalahkan biksu suci di sana, jadi dia pergi ke kuil kekosongan hati selanjutnya. Setelah itu, dia menantang semua kuil yang tersisa di 8 kuil Void. Adegan ini membuat semua orang di luar Spirit Mountain tercengang. Ini terlalu menantang surga. Dari manakah datangnya biksu suci ini? Dia masih memiliki rambutnya selama pelatihan. Banyak yang menjadi konyol melihat penampilan kuat Li Qiye di 8 kuil Void. Dia akan pergi ke kuil 6 kesengsaraan sekarang. Seorang penonton berbicara setelah melihat Li Qiye berjalan menjauh dari 8 kuil Void. Dia benar-benar akan menantang 18 orang. Seorang master sekte yang memahami agama Buddha ringkasan, dia tidak bisa hanya menjadi biksu suci. Ini mungkin seseorang pada tingkat arhat atau bodhisattva. Seorang makhluk purbakala bersabda, jika dia bisa melewati 18 kuil, maka dharmanya pasti tidak terbatas. Dia bisa langsung naik ke kerajaan Buddha untuk kehidupan abadi. Kehidupan kekal sangat menggiurkan bagi ahli manapun yang berada di ambang kematian, tidak ada yang lebih penting daripada terus hidup. Orang lain merasa iri, dia mengambil kuil kosong dan sekarang kuil mengalami kesulitan. Apakah dia ingin mengambil semua harta di Gunung Roh? Oleh karena itu, dia mulai mengeluarkan air liur. Semua orang tahu tentang banyaknya harta karun dan hukum berkah di kuil-kuil ini dan bahkan peninggalan Buddha yang didambakan.
Li Qiye telah mengalahkan kuil-kuil kosong dalam satu tarikan nafas, ini berarti dia setidaknya telah menerima 8 harta karun yang sangat menantang surga. Namun mereka tidak tahu bahwa dia sama sekali tidak menginginkan harta karun itu. Dia tidak datang untuk berdebat tentang harta karun itu. Ini hanyalah permulaan, sesi pemanasan selama perjalanannya di Spirit Mountain. Banyak mata yang menghadap ke gunung selama kejadiannya. Selain melihat apakah Li Qiye bisa menantang kuil lain, mereka juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan kuil lain. Jikong Wudi keluar. Seorang penonton yang bermata tajam berteriak ketika Li Qiye berada di dalam kuil kematian. Banyak orang menoleh untuk melihat. Benar saja, Jikong Wudi keluar dari kuil langit agung dengan mudah dan nyaman. Sebelumnya, Jikong Wudi sudah ditemani oleh fenomena visual luar biasa, dengan segudang hukum dan kendali atas ritme alam semesta. Namun, setelah keluar dari kuil surga agung, dia menjadi lebih luar biasa. Temperamennya tenang saat dia berdiri, memandang rendah dunia dengan jelek, tidak ada yang bisa memutar, seolah-olah dia memiliki bodhisattva yang tak terhitung banyaknya yang melindunginya dan berkah dari dharma tertinggi. Bahkan penghakiman dari langit yang tinggi tidak akan mampu menyakitinya. Dia telah berhasil mencapai pencapaian dan memperoleh buah pencerahan bodhisattva. Gumam seorang teladan yang cerdas. Banyak orang yang merinding dan bermalam juga, Jikong Wudi, apakah dia benar-benar tak terpecahkan? Bakat 3 orang suci ini cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan orang yang benar-benar dapat mengalahkannya lagi. Sekarang dia juga memiliki buah pencerahan, itu akan meningkatkan kekuatan ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya buah pencerahan dari seorang Buddha yang lebih baik dari buah bodhisattva, tapi berapa banyak orang selama ribuan tahun yang benar-benar berhasil mencapainya. Seorang jenius muda menjadi sedih, kemampuan 3 orang suci Jikong Wudi sudah cukup kuat, tetapi sekarang dia telah mendapatkan buah itu juga. Bagaimana orang lain dapat menangani hal ini? Dengan ini, Raja Fana Pilar Permata dan yang lainnya akan merasa lebih sulit mengalahkan Jikong Wudi daripada mencapai surga. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa mendapatkan buah bodhisattva. Seorang tokoh besar dari generasi sebelumnya menggelengkan kepalanya, saya khawatir mulai sekarang, bahkan Raja Fana tidak akan mampu mengalahkan Jikong Wudi. Seseorang segera diam, pilar permata akan datang. Mortal King mendarat tepat di luar Spirit Mountain pada saat ini. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya seperti raksasa. Fisik penekan neraka miliknya telah mencapai setengah penyelesaian, sehingga dia membuat orang lain merasa memiliki berat badan yang tak terukur, tidak ada musuh yang bisa memindahkannya. Dia menyaksikan Jikong Wudi meninggalkan kuil langit agung dengan serius dan mendalam. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Pada levelnya saat ini, dia merupakan ancaman bagi seluruh dunia. Dia berdiri di luar gunung dan tidak banyak yang berani mendekat. Generasi muda menyaksikan dengan kagum. Selanjutnya, beberapa penglihatan muncul. Masing-masing dari mereka menggemparkan bumi seolah-olah banyak Buddha yang turun. Dalam waktu singkat, Li Qiye benar-benar menyelesaikan tantangan kuil asuransi. Dimulai dengan kuil kesengsaraan ilahi dan berakhir di kuil kesengsaraan fana, seluruh proses hanya memakan waktu 2 jam. Orang-orang kehilangan kata-kata ketika melihat fenomena ini muncul silih berganti. Lampu di 6 kuil meredup setiap saat. Bahkan Jikong Wudi dan Raja Fana menjadi muram saat melihat pemandangan menakjubkan ini. Ini bukan arhat atau bodhisattva, itu pasti seorang Buddha. Siapa lagi yang bisa mengalahkan kuil kematian dalam waktu singkat itu? Perdebatan Buddhis adalah seni dharma yang paling mendalam. Seorang master pemandangan. Tidak apa-apa, seorang ahli muda menepuk dadanya dan merasa beruntung, setidaknya dia adalah seorang biksu suci dan mengamalkan dharma. Kalau tidak, jika dia menaruhnya, dia akan mampu menyapu kita semua. Orang-orang menjadi penasaran dengan identitas biksu tersebut. Seorang praktisi Buddha menjaga rambutnya. Siapakah pria yang mampu menyapu semua kuil ini? Dia ingin pergi ke 3 kuil agung sekarang. Seseorang yang melihatnya ketika Li Qiye mendekati kuil agung bumi. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan 18 orang itu, maka itu pasti akan menjadi keajaiban. Beberapa orang sangat menantikan keajaiban ini muncul. Amitabha, setelah Li Qiye memasuki kuil ini, menyanyikan Buddha keluar dari kuil 4 Buddha. Seorang biksu suci yang bersinar secara pribadi terbang ke langit untuk mengantar seorang pemuda keluar.
Pemuda ini berjalan dengan kecepatan khusus, setiap langkah diukur dengan sempurna. Langkahnya tegas dan tegas, seolah-olah langit akan runtuh, tidak akan menerangi. Zanzi, seseorang berseru setelah melihat pemuda itu, Zanzi yang melakukannya. Dia sebenarnya mampu menahan hukum Buddha di kuil 4 Buddha, dia mampu menahan pemandangan para biksu suci. Sangat menantang surga, tulisan suci yang sukses. Hanya dengan prestasi ini, dia telah membuktikan dirinya sebagai calon kaisar abadi di masa depan. Generasi tua juga memujinya. Kuil 4 Buddha adalah pemimpin dari 18 kuil. Para biksu suci di sana semuanya luar biasa, meski tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Legenda menyatakan bahwa siapapun yang mendengar satu kata pun dari para biksu suci ini akan langsung menangis dan bersujud di tanah untuk bersatu dengan keyakinan Buddha. Zanzi sebenarnya mendengarkan keseluruhan kitab suci. Seberapa kuatkah hati daunnya? Siapapun akan merasa merinding setelah mendengar ini. Mereka terkesima dengan hati Dao yang dibentengi. Baik Jikong Wudi maupun Mortal King tampak serius saat melihat Zanzi berjalan keluar. Bagi mereka saat ini, bakat tidak begitu penting, hati Dao adalah aspek yang krusial. Keduanya memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kehendak surga, namun orang yang tertawa terakhir belum tentu adalah orang yang memiliki talenta tertinggi. Hal ini telah terjadi selama puluhan juta tahun. Kaisar abadi tidak selalu yang paling cemerlang, tapi mereka pasti memiliki hati Dao yang paling gigih di generasi itu. Li Qiye melawan 3 kuil besar, menyebabkan munculnya fenomena visual yang aneh. Dalam sekejap, gunung itu dipenuhi cahaya Buddha dan bunga teratai emas yang bermekaran. Golden Springs juga menyembur keluar dari tanah. Nyanyian Buddha melonjak dengan megah di seluruh wilayah seolah-olah seorang Buddha akan segera lahir. Kuil berjuang keras melawan tantangannya. Semburan rune tak berujung mengalir keluar dari atas kuil. Sekilas saja sudah cukup bagi orang untuk segera mengetahui bahwa arhat atau bodhisattva yang luar biasa telah muncul. Masing-masing kuil di sini memiliki karakter hebat yang bernyanyi dan berdebat melawannya. Dunia Buddha terbuka di sisi tanah ini, menyebabkan seluruh gunung menjadi sangat suci. Amitabha, lebih banyak nyanyian bergema seolah-olah banyak arhat yang bernyanyi bersama. Mereka ingin menggunakan mantra tertinggi untuk mengalahkan Li Qiye. Saat itu berakhir, sebuah tanda Buddha yang megah muncul di langit seolah-olah seorang dewa Buddha sendiri yang keluar untuk berperang. Dia menjanjikan mantra dan hukum yang tak ada habisnya. Fenomena tertinggi ini akan membuat siapapun teringat tak peduli betapa kuatnya mereka. Gambar tersebut menarik banyak ahli di dataran tinggi. Para jenius luar biasa seperti Lin Tiandi semuanya datang untuk menonton. Para jamaah di luar dipenuhi rasa hormat saat melihat gambar-gambar ini. Mereka mulai bersujud dan tidak mau bangun. Beberapa orang menangis dan berteriak, Buddha yang Maha Pengasih. Hanya dalam waktu singkat, penonton terkejut melihat Li Qiye menantang 3 kuil agung. Dia mengalahkan kuil bumi agung dalam waktu singkat, sehingga para jenius seperti Jikong Wudi, Zanzi, dan Lin Tiandi pun menjadi serius. Seseorang di sekitarnya, saya pikir hanya kaisar abadi yang berani menantang 18 kuil seperti ini. Seorang ahli yang telah lama tinggal di dataran tinggi berbicara, dilihat dari fenomena ini, seperti kuil bumi agung mengirimkan seorang bodhisattva untuk berdebat melawannya. Ini terlalu menakjubkan. Dalam beberapa legenda, seorang bodhisattva dari kuil ini mengubah dewa raja hanya dengan satu kalimat. Tapi sekarang, sang penantang mengalahkan mereka dalam sebuah debat, betapa menantangnya hal ini. Seorang bodhisattva dari kuil bumi agung. Ketika tingkat keberadaan ini diangkat, bahkan para dewa raja pun merasa ketakutan. Keberadaan Dharma seperti ini, yang terbaik adalah menjauh dari mereka jika kamu tidak melakukannya. Saya tidak ingin bergabung dengan agama Buddha. Lagi pula, dia hanya membutuhkan satu mantra untuk mengubahmu, bergoyang di tanah dan menyembah Buddha. Apakah ini kelahiran Dewa Buddha yang baru? Bahkan para biksu di dataran tinggi pun datang untuk menyaksikannya karena fenomena ini terlalu menakutkan. Amitabha, seorang beku mengatupkan kedua telapak tangan dan berbicara, untuk dapat berdebat pada tingkat ini, orang tersebut haruslah seorang beku suci, atau bahkan mungkin seorang bodhisattva. Karena dia dapat mengalahkan bodhisattva berwajah 8 dari kuil 4 Buddha, dia dapat mencapai pencerahan dan naik, memasuki Nalada. Dan kemudian kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha adalah legenda keabadian yang sesungguhnya. Seseorang dengan iri berbicara,
Semua orang di dataran tinggi berlari mendekat. Para biksu yang baru tiba mulai bernyanyi juga. Mereka semua kagum dengan fenomena tersebut. Saat ini, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di Gunung Roh karena aura Buddha yang luar biasa melonjak. Bahkan mereka yang memiliki hati Dao yang kuat dapat berpindah agama ke agama Buddha. Luar biasa. Saat orang-orang melihat fenomena tersebut, seorang pemuda muncul entah dari mana. Kedatangannya langsung menarik banyak perhatian. Penampilannya hadir dengan aura kuno yang melimpah, seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia melakukan apa yang dia suka dengan gaya bebas. Dimanapun dia berdiri, orang akan mengira dia berdiri tegak di antara langit. Auranya juga memberikan perasaan bahwa dia tidak dapat diatasi, tidak peduli seberapa kuat dan menantang surga seseorang, mereka akan merasa tidak mampu melampaui pemuda ini. Zhan Xi, Jikong Wudi, dan Lin Tiandi, semua ekspresi mereka berubah saat mereka melihat pemuda ini. Tidak masalah apakah mereka mengenalinya atau tidak. Sebagai seorang jenius tertinggi, mereka segera tahu bahwa mereka telah bertemu lawan yang menakutkan. Eksistensi yang sebanding dengan naga sejati tak tertandingi selama ribuan tahun. Izinkan saya melihat Gunung Roh yang terkenal di zaman itu. Dia tertawa setelah melihat gambar tertinggi di gunung. Hanya dengan satu langkah, dia langsung berdiri di depan kuil 4 Buddha. Apakah dia mengambil alih kuil 4 Buddha? Banyak orang memutar mata setelah melihat ini. Kuil ini adalah pemimpin dari 18 dan tepat di bawah Nalada. Bahkan para jenius yang paling hebat pun tidak akan berani menantangnya dengan sembarangan. Jikong Wudi cukup tak terpecahkan. Dia memperoleh pencerahan, namun dia masih tidak berani menantang kuil 4 Buddha. Zhan Xi memiliki hati Dao yang kuat. Beliau menantangnya, namun hanya dalam pemahaman kitab suci dan bukan dalam pencapaian atau mengingat karena beliau tidak yakin sama sekali pada kedua hal tersebut. Pemuda itu tersenyum dan menyatakan di luar kuil, para beku di kuil, dengarkan. Hari ini, saya, Kaisar Selatan, telah tiba untuk mencoba formasi berlian besar Anda. Biarkan 18 Vajramu keluar sekarang. Setiap orang dapat mendengar kata-katanya yang diucapkan dengan jelas karena mengandung bobot emas. Menantang kuil 4 Buddha dengan kekuatan. Kerumunan saling melirik. Beberapa menjadi bahkan konyol setelah mendengar ini. Padahal, di luar 3 uji coba tersebut, masih ada 1 uji coba lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah digunakan orang, sebuah perjuangan melalui pertarungan melawan 18 kuil, tidak ada seorang pun yang mengetahui yang mau menggunakan metode ini karena sudah bahwa para biksu suci di kuil sangatlah kuat. Meskipun agama Buddha tidak melakukan kekerasan, sebagian besar biksu suci ini sangat ketakutan sebelum mereka memindahkan agama. Beberapa biksu suci pernah menjadi God King dan yang lainnya adalah kandidat kaisar. Ada legenda bahwa beberapa biksu suci sebenarnya adalah dewa sejati sebelum mereka berpindah agama. Siapa yang berani menantang keberadaan kuat ini? Calon God King dan kaisar ini menjadi semakin tak terduga setelah berubah menjadi arhat dan bodhisattva. Tapi sekarang, pemuda ini tidak hanya menantang kuil, dia secara khusus mengincar 18 Grand Vajra. Hal ini membuat hati banyak orang berdebar kencang. 18 Grand Vajra dari kuil 4 Buddha. Seorang leluhur yang telah lama menjadi pemuja setia dataran tinggi monarki, Vajra ini adalah pejuang tempur. God King yang arogan menganggap dirinya tak terkalahkan dan masuk ke dalam kuil sendirian untuk melawan 18 Vajra. Pada akhirnya, dia ditangkap hidup-hidup. Kaisar Selatan. Banyak orang yang belum pernah mendengar nama ini, namun hati mereka bergetar. Seseorang yang berani menyatakan dirinya sebagai kaisar. Di luar orang-orang bodoh yang bodoh, mereka yang berani pasti takut. Pemuda ini jelas bukan orang yang bodoh, jadi dia pasti termasuk orang yang bodoh. Amitabha, dermawan, silakan masuk. Kuil 4 Buddha tidak takut dengan tantangan ini. Dengan nyanyian Buddha, seluruh kuil bersinar dengan cahaya keemasan dengan gambar Vajra di dalamnya. Bagus. Pemuda itu sangat berterus terang. Dia tersenyum dan melewati gerbang Buddha. Seluruh gunung berguncang setelah pemuda itu masuk ke dalam kuil. Nyanyian Buddha menggema di seluruh dataran tinggi. Kekuatan Buddha yang tak terbatas menekan seluruh langit. Di bawah energi yang tak ada habisnya ini, dataran tinggi itu menyerupai daun di tengah lautan yang deras. Kekuatan ini dapat menghancurkan seluruh dataran tinggi kapan saja. Orang-orang di sini ketakutan.
Banyak karakter yang tergeletak di tanah dan tidak berani bangun. Bahkan karakter setingkat leluhur pun merasa lututnya lemas dan tidak bisa berdiri tegak lagi. Sebelumnya, aura Buddha di dataran tinggi tersebut sangat lembut dan damai, tidak ada yang membayangkan adegan umat Buddha menjadi marah. Namun kini, dengan kekuatan penekan ini, mereka akhirnya memahami bahwa agama Buddha tidak hanya damai. Setelah marah, kekuatan ini tidak lebih lemah dari aura kekuasaan. Seseorang yang melihatnya sambil terkejut, Vajra muncul untuk menaklukkan iblis, sang Buddha menjadi marah. Sungguh menyenangkan. Pemuda yang bertarung itu terus tertawa di dalam kuil yang tidak dapat diintip oleh siapapun. Amitabha, nyanyian yang menggelegar terdengar. Sebuah kerajaan Buddha terbuka di langit dan 8 ras dewa keluar sementara Vajra mempertahankan kuil. Dewa, naga, yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kinara, dan Mahoraga. 8 dewa. Kerumunan itu ketakutan saat melihat para dewa melindungi kuil. Seberapa kuatkah kuil 4 Buddha? Dewa Raja gemetar setelah melihat In. Hanya dalam sedetik, hanya keheningan yang dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar Gunung Roh. Baik kuil maupun pemuda bernama Kaisar Selatan ini sangat kuat hingga orang tidak punya pilihan selain mundur. Melawan kuil 4 Buddha dengan kekuatan. Legenda menyatakan bahwa Kaisar Abadi Minren juga melakukannya di masa mudanya. Seorang leluhur dipahami dalam keadaan saat berkomentar. Sangat tangguh. Siapa Kaisar Selatan ini? Bahkan para jenius yang sombong pun tidak bisa tetap sombong saat ini. Jikong Wudi dan para jenius top lainnya juga diam. Orang bernama Kaisar Selatan ini terlalu kuat. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa dia adalah calon kaisar yang tinggal di sana lagi untuk menjadi kaisar. Siapapun akan merinding setelah mendengar gelar calon kaisar. Gemuruh. Tidak ada yang bisa melihat pertempuran berkecamuk di dalam kuil 4 Buddha. Namun, intensitasnya yang luar biasa dapat diketahui dari guncangan Gunung Roh, tidak terlalu banyak orang yang mampu mempengaruhi gunung hingga tingkat ini, namun para pemuda mampu melakukan tugas ini. Meskipun kuil tersebut dilindungi oleh 8 dewa dan Vajra, guncangannya tetap sama, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Banyak orang tersentak saat ini. Rombongan Jikong Wudi tidak bisa berkata-kata dan keras kepala. Sekalipun mereka disebut tak terkalahkan, mereka tetap tidak berani menantang kuil 4 Buddha, apalagi memanggil 18 Vajra penakluk kejahatan yang terkenal. Kuil Agung Surga hilang. Seseorang berteriak. Sementara orang-orang tercengang melihat Kaisar Selatan yang tak terkalahkan, mereka lupa bahwa Li Qiye sedang berdebat di dalam kuil lain. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat kuil Surga Agung menjadi lesu. Semua fenomena yang muncul hilang tanpa jejak saat ini. Benar saja, Li Qiye dan Wolong Xuan keluar dari kuil di depan mata semua orang. Dia masih riang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Apakah dunia menjadi gila? Dua karakter tak terpecahkan keluar di hari yang sama. Orang ini baru saja menantang 3 kuil besar, 6 kuil kesengsaraan, dan 8 kuil void dalam satu tarikan napas. Seorang penonton tercengang. Bahkan para biksu pun ketakutan dan harus bertanya, ini adalah kedatangan Tuhan Buddha yang baru. Dalam waktu kurang dari sehari, dia mengalahkan para biksu suci dan bahkan bodhisattva dari kuil suci. Seberapa hebat dharmanya, bahkan mereka yang tidak benar-benar memahami agama Buddha pun merasa sedikit takut. Untung dia bukan seorang yang kompeten atau kita akan tamat untuk generasi ini. Orang seperti Jikong Wudi dan Lin Tiandi sudah cukup menindas. Dan sekarang, Kaisar Selatan ini juga muncul entah dari mana, sungguh situasi yang tertidur. Seorang pemuda menyatakan, setidaknya iblis ini tidak berbakat dalam agama Buddha dan Taoisme, atau kita harus gantung diri karena malu. Li Qiye keluar dari kuil Surga Agung dan melihat ke-8 dewa serta Vajra yang membela kuil 4 Buddha, bocah ini keluar lagi. Dia tidak bisa mengalahkan iblis batiniahnya sendiri atau dia masih punya kesempatan. Wolong Xuan juga tercengang saat dia melihat ke kuil 4 Buddha. Dia jenius yang brilian, tapi dia tidak akan berani menantang kuil seperti ini. Saat ini, Kaisar Selatan yang tidak diketahui siapapun berani sendirian. Tindakan yang menantang surga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia dan teman-temannya dibayangi oleh Kaisar Selatan ini. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dan orang yang lebih baik. Dia berbicara dengan nada emosi. Li Qiye tersenyum dan perlahan menuju kuil 4 Buddha. Dia mengikutinya,
Tapi dia dengan lembut menenangkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus turun, tidak perlu mengikutiku." "Kenapa?" Dia mengerutkan kening sebelum menampilkan senyuman yang mampu menyebabkan ratusan bunga bermekaran. "Sayangnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Saya akan berdebat melawan Bodhisattva berwajah 8 di kuil 4 Buddha. Afinitasnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Bahkan jika hati Dao Anda kuat, saat dia selesai melantunkan bagian dari kitab suci, Anda akan mengkonversi dan tenggelam di lautan Buddha yang tak berujung." Dia berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, dia tidak membantah dan segera meninggalkan Spirit Mountain. Sementara itu, Li Qiye dengan santai berbicara, "Sudah waktunya bagi kuil Nihility untuk keluar juga. Saya ingin melihat apakah hukum Buddha Anda tidak terbatas atau apakah Dharma saya tidak terpecahkan." Berdengung. Saat dia menuju kuil, 8 dewa dan Vajra yang melindunginya tiba-tiba menghilang. Gunung kembali sunyi dan tidak lagi berguncang sementara kuil 4 Buddha tetap tidak berubah di puncaknya. Banyak orang yang menyadarinya dan terpana, sudah berakhir. Hanya dalam sedetik, semua mata strategis di gerbang Buddha 4 Buddha. Mereka ingin tahu siapa pemenang pertempuran tertinggi ini. Akhirnya, sebelum kegelisahan yang gelisah muncul sesosok tubuh dari gerbang Buddha kuil 4 Buddha. Itu adalah pemuda bernama Kaisar Selatan. Meskipun dia terlihat cukup berkemah saat ini, dia masih bersemangat saat dia berjalan keluar perlahan. Banyak orang yang menarik napas dalam-dalam setelah melihatnya masih bisa berjalan. Rombongan Jikong Wudi semakin tercengang. Beberapa bahkan mundur. 18 Vajra besar hilang, ini terlalu menantang surga. Seorang biksu tidak berani mempercayai matanya sendiri. Setelah melihat Kaisar Selatan masih hidup dan sehat, kelompok Jikong Wudi semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi musuh yang menakutkan di generasi ini, musuh yang sangat sulit diatasi. Meskipun terlihat suram, auranya yang luar biasa masih membuat orang tercekik dan terpesona. Dia melihat Li Qiye berjalan perlahan dan berjalan ke arah alih-alih terbang. Dalam sekejap mata, keduanya berdiri berhadap-hadapan. Semua orang di luar Spirit Mountain menahan napas untuk mengantisipasi. Yang satu adalah pengguna Grand Dao yang tak terpecahkan sementara yang lainnya memiliki Dharma yang tak terbatas. Salah satunya adalah seseorang dari dunia biasa ini sementara yang lainnya adalah seseorang dari dunia lain. Meski berasal dari dua dunia yang berbeda, keduanya sama-sama mengesankan. Di mata orang lain, mereka tidak terlalu berbeda satu sama lain. Keduanya tidak terbagi di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah seorang puncak sementara yang lainnya adalah penguasa Buddha. Li Qiye tersenyum dan melakukan sedikit mudra. Kaisar Selatan menundukkan kepalanya dan menyatukan kedua telapak tangan lalu dengan hormat berbicara, "Guru suci." Li Qiye mengangguk pelan dan tidak berhenti. Dia melanjutkan perjalanan menuju kuil 4 Buddha. Kaisar Selatan menuruni Gunung Roh dan dengan cepat menghilang ke atmosfer. Karakter yang tak terkalahkan benar-benar melakukan sikap agung terhadapnya. Banyak orang terkejut melihat Kaisar Selatan merasa sangat hormat terhadap Li Qiye. Meskipun dia menganut agama Buddha, dia masih berprestasi luar biasa. Dia pasti melawan bisa Bodhisattva dan Arahat serta mengalahkan kuil lainnya. Seorang beku berkomentar, adalah wajar untuk disebut sebagai guru suci karena keberadaannya yang tak terkalahkan ketika ia telah mencapai pencapaian tersebut. Dia bisa menerima gelar seperti itu tanpa rasa malu. Penonton merasa penjelasan biksu itu masuk akal. Seorang leluhur yang berpengetahuan luas bertanya, jika praktisi berambut muda ini dapat mengalahkan kuil 4 Buddha, maka dia mungkin akan menjadi dewa Buddha yang baru. Coba berpikir, berdebat dengan 18 kuil, saya khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kerumunan setuju dengan leluhur ini. Untuk mampu mengalahkan para biksu suci dan bodhisattva dari 18 kuil mencapai pencapaian dharma yang menakjubkan. Orang ini benar-benar dapat menerima gelar guru suci, dan sepenuhnya layak mendapatkannya. Namun, tak seorang pun mengetahui bahwa Kaisar Selatan memanggil guru suci Li Qiye karena alasan yang berbeda, bukan karena kemenangannya atas kuil-kuil. Ada arti lain dari gelar guru suci. Itu menyinggung dia sebagai guru pemerintahan. Terlebih lagi, dia adalah yang paling suci di antara para guru kerajaan. Kaisar Selatan menghormati Li Qiye sebagai guru Dao dari Kaisar Abadi sementara orang luar berpikir bahwa itu mengacu pada Dharma Li Qiye yang tak terbatas.
Li Qiye pergi ke depan kuil 4 Buddha dan memandanginya. Dia tersenyum sebelum memasuki gerbang Buddha. Amitabha, seorang biksu segera datang menyambutnya. Di belakang kepala biksu ini tergantung pancaran cahaya Buddha. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi Buddha. Cahaya yang menyilaukan membuat orang lain merasa bahwa dia tidak lagi ada di dunia ini, bahwa dia hanya terlihat lagi dari mitos kehidupan abadi. Biksu ini tiba-tiba berhenti setelah dia melihat Li Qiye. Dia teringat sesaat dan cahaya Buddhisnya juga mempengaruhi, berkedip-kedip. Beku itu menstabilkan hati Buddhisnya. Dia membungkuk dan menyatukan kedua telapak tangan untuk berkata, Amitabha, tuanku telah mendapatkan kembali tubuhmu, selamat. Li Qiye juga membalas sikap agung Buddha dan membungkuk juga, berkah menyertaimu, Zen Master. Cheng, guru Zen sekarang adalah orang asing dan bukan lagi pengikut saya, tidak perlu ada gelar kehormatan. Beku di depan ini dulunya adalah seorang jenderal yang tak terkalahkan di bawah Li Qiye. Kemudian, ketika masa hidupnya hampir berakhir, dia memasuki agama Buddha di Gunung Roh. Dia diperobatkan oleh kuil 4 Buddha dan telah memutuskan ikatan duniawinya. Meskipun melakukan hal itu, Gagak Hitam adalah penguasa tertinggi selama ribuan tahun dengan pengaruh yang kuat dalam hidupnya. Bertemu dengan tuan lamanya mempengaruhi hati Buddhisnya. Li Qiye tidak ingin mengganggu pikiran biksu itu. Ia memancarkan mantra Buddha agar cahaya biksu itu bisa bersinar terang kembali. Fluktuasi dari sebelumnya bukanlah masalah besar, hanya kerikil yang jatuh ke aliran sungai atau cermin yang ternoda oleh setitik debu. Sikat lembut sudah cukup untuk membersihkannya. Terpujilah Dharma tanpa batas. Biksu itu memerintahkan kepalanya. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali kesalehannya dan melepaskan semua hubungannya dengan masa lalu. Dia menutup matanya dan berbicara, terima kasih, Buddha suci, karena telah mencerahkan saya. Li Qiye dengan lembut menganggukkan kepalanya dan menerima ikon biksu itu. Faktanya, selama puluhan juta tahun, dia memiliki banyak jenderal dan orang bijak di bawahnya. Ada banyak di antara mereka yang memilih untuk menganut agama Buddha dan memasuki Gunung Roh untuk mencari kehidupan abadi. Saya akan berdebat tentang kitab Nihiliti dengan Bodhisattva berwajah 8. Li Qiye memberitahu biksu itu dengan kata-kata yang kokoh Dharma. Lagi pula, Bodhisattva telah menunggu. Beku itu dengan cepat mengundang Li Qiye ke aula kekuatan besar. Li Qiye masuk ke dalam, merasa nyaman. Baginya, ini adalah pertarungan terakhir di Spirit Mountain. Setelah mengalahkan Bodhisattva ini, perhentian berikutnya adalah kuil Nihiliti. Ini adalah tujuan utama Li Qiye dalam perjalanan ke dataran tinggi pemakaman Buddha ini. Dia bertujuan menggunakan Dharma untuk mengalahkan kelompok biksu di kuil itu. Setelah Li Qiye masuk ke dalam kuil 4 Buddha, semua orang di luar menahan napas dan menatapnya. Bagi banyak orang, kuil ini adalah simbol tertinggi di Gunung Roh di luar Nalada. Sungguh tak terduga, beberapa orang mengatakan bahwa ada 4 batu Buddha tertinggi yang melindunginya. Mereka datang dari kerajaan Buddha Nalada. Yang lain juga mengatakan bahwa Bodhisattva Cahaya sudah sangat dekat untuk menjadi seorang Dewa Buddha. Jika Nalada ingin mengganti junjungannya, maka Bodhisattva Cahaya pasti bisa menjadi junjungan yang baru. Kuil itu akhirnya membunyikan belnya. Perdebatan Buddha telah dimulai. Mendengar bel ini, jantung banyak orang melambat seperempat detaknya. Suasana tegang yang luar biasa memenuhi area tersebut. Berdengung, tampaknya olah candi ini sedang membuka tirai kerajaan Buddha. Cahaya Buddha menenggelamkan langit, sangat berbeda dengan cahaya di kuil-kuil sebelumnya. Cahaya ini dengan lembut dicurahkan dengan cara yang sangat terang dan suci. Banyak orang yang berdebar-debar dan ingin menenggelamkan diri dalam cahaya. Dalam sekejap mata, Jikong Wudi, Lin Tiandi, bahkan para leluhur pun kaget. Mundur, sekarang. Mereka menggunakan kecepatan tertinggi mereka untuk segera melarikan diri dari Gunung Roh. Mereka memilih untuk menyaksikan jarak puluhan juta-juta. Bodhisattva berwajah 8. Seorang leluhur terkejut. Dia membungkus lengan bajunya dan langsung menyapu semua juniornya ke dalam demi keselamatan. Banyak pemain besar yang bereaksi tepat waktu dan melarikan diri juga, bertindak seolah-olah mereka terkena wabah. Waktu seperti berhenti pada saat ini. Orang bisa mendengar suara bunga mekar. Di atas kuil 4 Buddha memancarkan sinar Buddha. Di dalam cahaya, ini ada pantulan sebuah sosok. Itu adalah seseorang yang berpakaian putih dan diselimuti cahaya suci.
Dia memiliki 8 wajah dengan 16 mata, mampu mengamati seluruh alam di dunia ini. Saat duduk di atas teratai suci tertinggi, terlihat jelas bahwa dia telah memahami banyak sekali hukum dan mengendalikan alam semesta menampilkan putih dan tanpa ketidaksempurnaan. Rambutnya diikat menjadi sanggul dan tubuh Buddha yang tiada taraf. Meski hanya pantulan, saat kemunculannya, hal itu memberikan ilusi kepada orang lain bahwa meskipun alam semesta lebih besar, ia tetap hanyalah setitik debu. Di hadapan bodhisattva tingkat ini, semuanya menjadi tidak berarti. Ini adalah seorang bodhisattva. Dia tidak memiliki energi darah yang tinggi atau aura dewa yang tak terpecahkan. Bahkan bisa dikatakan tidak ada apapun di tubuhnya yang menghubungkannya dengan dunia biasa. Bahkan tubuhnya yang telah sepenuhnya beralih ke ajaran Buddha tidak memiliki aura Buddha yang tak terlihat seperti yang diharapkan. Namun, keberadaan yang bahkan mungkin tidak mengetahui satu teknik pun ini menimbulkan ketakutan pada setiap orang. Amitabha, nyanyian Buddha terlahir dari kuil. Tanpa ragu, kejadian telah dimulai. Amitabha, seluruh gunung roh menggemakan lagu ini. Bahkan menyebar ke wilayah luar. Banyak yang bertanding yang menyaksikan langsung mengkonversi setelah mendengar ini. Mereka berlutut dan bersujud sambil kembali mengucapkan kalimat Buddha yang sama. Cahaya Buddha muncul dari tubuh mereka. Pada saat ini, para kekhawatiran ini telah melupakan dunia biasa. Di mata mereka, yang ada hanyalah lautan Buddha yang tak terbatas. Mereka hanya ingin tenggelam dalam cahaya yang hangat dan damai ini. Itu mampu membuat orang melupakan segalanya. Satu nyanyian Buddhis yang perlu diseberangi ini bukan sekadar omong kosong. Tubuh asli bodhisattva bahkan belum keluar dan banyak orang hanya melihat cahaya Buddha, namun hanya dengan satu kata, tak terhitung jumlahnya yang telah berkembang. Orang-orang dengan hati Dao yang lebih lemah sekarang tersesat dalam agama Buddha dan tidak ada cara untuk kembali. Berlari, beberapa ahli mulai panik melarikan diri dari daerah yang terkena dampak kekuatan Buddha. Di antara mereka, beberapa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka menjatuhkan diri ke tanah dan mulai bersujud dan melantunkan, puji bagi Buddha yang pengasih. Tubuh mereka juga mulai memancarkan cahaya Buddha. Banyak yang tidak dapat lolos dari tingkat konversi massal ini, hanya mereka yang lebih kuat dengan hati Dao yang pantang menyerah yang dapat dengan cepat melarikan diri dari gunung roh dan berhasil keluar dari daerah yang terkena dampak. Bagi kelompok yang berhasil keluar, mereka masih sedikit terkena dampaknya. Beberapa hati Dao mereka bahkan telah runtuh sepenuhnya. Meski berhasil melarikan diri, seseorang merasakan cahaya Buddha melonjak dari tubuhnya. Dia langsung menghancurkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dengan takdir aslinya. Kedekatan Buddha dengan bodhisattva terlalu mempengaruhi mereka. Semua pelarian ini melarikan diri dari dataran tinggi pemakaman Buddha karena takut cepat atau lambat mereka akan pindah agama. Para jenius dan leluhur yang pertama berlari ketakutan dengan pemandangan ini. Ini adalah kekuatan yang berbeda dari kekerasan, kekuatan menakutkan yang menyebabkan orang lain gemetar. Bagi banyak orang, God King jelas menakutkan karena mereka dapat menghancurkan dunia dan menjanjikan bintang. Namun, mereka akhirnya mengetahui kekuatan mengerikan di luar kekuatan. Tanpa menggunakan satu teknik pun, bayangan dan kata bodhisattva bercahaya ini mampu mengubah begitu banyak pakar, dan dia bahkan mungkin tidak memiliki landasan Dao yang paling dasar. Apa yang lebih mengerikan dari ini? Bodhisattva berwajah 8. Mereka yang menonton dari jauh merasa khawatir saat melihat sosok Buddha yang halus ini. Orang yang paling dekat dengan menjadi seorang Buddha, mampu mengubah orang hanya dengan satu kata. Banyak beku yang masih berada di dataran tinggi semuanya bersujud di hadapan bodhisattva. Bodhisattva bercahaya, bahkan Zansi yang telah memasuki kuil 4 Buddha untuk membaca kitab sucinya merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia memandang bodhisattva yang suci dan damai itu dan merasa takut, jika dialah yang membacakan kitab suci untuk saya akan berkomunikasi hanya dalam satu halaman. Tidak ada yang berani mengejeknya setelah mendengar ini. Zansi keluar tanpa cedera setelah mendengarkan satu kitab suci yang dikhotbahkan oleh 4 biksu suci. Hati Daonya konfrontasi batu, tidak banyak orang yang mengaku memiliki tekad lebih dari dia. Tapi sekarang, dia malah mengakui ketidakberdayaannya. Orang lain secara alami merasa lebih buruk lagi di dalam hati. Satu kata untuk mengubah God King mungkin ini bukan rekayasa. Saya pikir itu mungkin benar.
Seorang ahli berada dalam keadaan mengamati untuk waktu yang sangat lama dan mencakup. Legenda menyatakan bahwa Bodhisattva cahaya lahir di dataran tinggi dan dilindungi oleh Sang Buddha sejak lahir. Dia memasuki Gunung Ro pada usia 8 tahun, menjadi Vajra pada usia 14 tahun, dan menjadi Bodhisattva pada usia 16 tahun. Dia dipuji sebagai Bodhisattva yang paling dekat dengan seorang Buddha. Meskipun Bodhisattva belum pernah mengembangkan hukum kebajikan sebelumnya dan hanya membaca kitab Buddha sejak masa kanak-kanak, bahkan Kaisar Abadi pun memandangnya dengan hormat. Seorang leluhur memandang sosok di atas candi dengan kagum. Setelah mendengar ini, banyak orang yang terkejut. Bahkan Kaisar Abadi pun menghormatinya betapa menakutkannya hal ini. Pada tingkat seperti itu, tidak masalah apakah mereka mempertahankan atau memiliki kekuatan bertarung yang sama sekali. Ada rumor bahwa setelah Kaisar Abadi Yin Tian membawa kehendak surga, dia memasuki Gunung Ro untuk mendengarkan khotbah kitab suci Bodhisattva Radiant. Setelah dia meninggalkan gunung, dia memberitahu semua jenderalnya bahwa tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan untuk bertemu dengan Bodhisattva. Seorang leluhur iblis dari wilayah selatan menjelaskan, Kaisar mengatakan bahwa meskipun Bodhisattva tidak mengetahui satu teknik pun, para God King hanyalah setitik debu di hadapannya. Itu terlalu menantang surga. Seorang pemuda terkejut mendengarnya. Bagi mereka, para God King sudah cukup tak terkalahkan, namun mereka hanyalah setitik debu di hadapan Bodhisattva. Kata-kata ini terlalu menakutkan. Pada titik ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kuil. Banyak orang tidak menyangka Li Qiye akan menantang Radiant Bodhisattva. Dia terlalu percaya diri. Memasuki kuil 4 Buddha dan langsung menantang Bodhisattva berwajah 8 yang memiliki dharma terbesar. Tingkat berapa yang telah dicapai pemuda itu? Seseorang berkomentar dengan emosi. Kenyataannya tidak banyak orang yang mengira Li Qiye akan langsung menantang Bodhisattva. Mereka yang mengetahui tentang Bodhisattva menyadari betapa besarnya persahabatan dia dengan seorang Buddha. Menantang keberadaan ini hampir sama dengan menantang seseorang yang sangat dekat dengan menjadi seorang Buddha. Bisakah dia menang? Pemuda lain berbisik. Bagi para mitra di sini, agama Buddha bukanlah dunia mereka. Pertarungan dharma seperti ini adalah alam di luar jangkauan pemahaman mereka. Aku tidak tahu. Bahkan generasi tua dan nenek moyang yang mengetahui tentang dharma pun tidak mengetahuinya. Mereka hanya sepakat, jika kita berbicara tentang kekuatan, maka adalah mungkin untuk mengalahkan Radiant Bodhisattva. Bagaimanapun, dia hanya berlatih dalam dharma. Namun, untuk mengalahkannya dalam debat kitab suci. Sejujurnya, di luar Sang Buddha di kerajaan Buddha, saya tidak dapat membayangkan orang lain yang bisa mencapai langkah ini. Bersambung.